Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama He Qiaoyan dan juga putranya. Mereka sama-sama masuk ke ruang wardrobe mereka. Kompak memilih setelan jas yang hendak mereka pakai masing-masing. Qiaoyan mengecek segala keperluan mereka, termasuk obat-obatan putranya terlebih dahulu, dan mereka pun siap berangkat. He Qiaoyan adalah seorang CEO grup He yang berkecimpung di bisnis teknologi AI. Hari itu, dia mempresentasikan teknologi analisis data AI milik perusahaannya. Tapi, satu-satunya yang para wartawan pedulikan adalah masalah gosip kehidupan pribadinya Qiaoyan yang katanya menikah diam-diam dan punya anak di luar nikah. Masalah anak itu, Qiaoyan jujur mengakuinya, tapi dia menegaskan bahwa anak itu adalah anak yang sah, yang punya marga dan wali yang sah, bukan anak rahasia seperti yang digosipkan. Saat Qiaoyan kembali ke kantornya tak lama kemudian, dia malah mendapati tempat itu kacau balau, dan sekretarisnya cuma bisa terdiam kebingungan menghadapi He Weifei, anaknya Qiaoyan yang lagi tantrum. Dia tidak menjerit heboh seperti anak tantrum pada umumnya. Entah kenapa, dia terus membisu dan tantrum dengan cara melempar segala macam benda di dekatnya. Bahkan, saat papanya mengomelinya, He Weifei atau nama panggilannya yaitu Xiao Bao cuma menanggapinya dengan menunjukkan kartu-kartu. Sepertinya, itulah cara Xiao Bao berkomunikasi karena dia tidak pernah mau bicara. Dia kesal karena papanya terlambat dan tidak mau dengar alasan apapun. Bahkan, saat papanya terus mengomelinya, Xiao Bao langsung menjejakkan kaki mungilnya dengan penuh amarah. Dia benar-benar sulit ditangani. Entah sudah berapa banyak psikiater anak yang menyerah dan mengundurkan diri untuk menangani Xiao Bao. Bahkan, kedua sekretarisnya Qiaoyan tak mampu menanganinya. Karena Qiaoyan masih sibuk dengan berbagai jadwalnya dan tidak ada orang yang bisa menjaga Xiao Bao, akhirnya terpaksa Qiaoyan mengajak Xiao Bao pergi bersamanya. Dan jadilah Qiaoyan bekerja membahas produk terbaru perusahaan sambil mendorong stroller milik Xiao Bao. Di tempat lain, ada seorang gadis bernama Qin Yiyu. Dia bertemu dengan mantan pacarnya dan selingkuhannya yang sepertinya kenalan Yiyu juga. Si selingkuhan sepertinya orang kaya yang dengan angkuhnya memberikan kartu debit pada Yiyu untuk menggantikan semua uang yang Yiyu habiskan untuk si mantan dulu. Tak gentar, Yiyu dengan sinis memberitahu bahwa uang yang ia berikan ini justru masih kurang banyak. Uang sewa, DP mobil, biaya perantara kuliah di luar negeri, semuanya dibayar pakai uangnya Yiyu. Bahkan, makalahnya si mantan yang mendapatkan penghargaan sebenarnya ditulis oleh Yiyu. Dan satu lagi, dia tidak direbut olehmu. Dia adalah sampah yang sudah tidak kuinginkan lagi, barang bekas. Terima kasih sudah membantuku menyingkirkan kerepotan besar ini. Adik junior rupanya suka mengumpulkan sampah dipakai lagi. Aku sangat kagum padamu, sinis Yiyu. Dan masalah kekurangan uang ini tidak masalah, anggap saja angpau untuk mereka. Dia doakan semoga mereka bersama sampai tua agar tidak merepotkan masyarakat. Yiyu pun pergi dengan penuh harga diri, membuat si mantan dan si selingkuhan sangat kesal dengan segala sindirannya. Sebenarnya Yiyu sedih juga, dan akhirnya melampiaskannya dengan minum-minum bersama temannya. Tapi saat browsing internet, tiba-tiba temannya menemukan informasi bahwa mantannya Yiyu akan mendapatkan penghargaan dari grup He atas penelitian Academy Station malam ini di sebuah hotel. Yiyu pun tidak terima, penelitian itu dia yang menulisnya. Jelas dia tidak terima jika si mantan yang mendapatkan penghargaan atas kerja keras orang lain. Maka, Yiyu pun memutuskan untuk pergi ke hotel tersebut untuk buat perhitungan. Di hotel itu pula, He Qiaoyan dan putranya berada. Qiaoyan diperkenalkan dengan sistem siaran langsung lewat medsos yang sontak saja menarik perhatiannya. Bahkan, saking antusiasnya meneliti tentang siaran langsung itu, dia sampai tidak sadar putranya pergi sendirian naik lift sambil ngemil keripik. Melihat anak kecil berkeliaran sendirian, beberapa wanita ingin mendekatinya. Tapi, Xiao Bao sontak mundur dengan ketakutan dan lari. Tapi kemudian, dia melihat poster besar papanya. Dengan polosnya, dia menempeli poster itu dengan post-it lalu menyeretnya untuk pergi. Tapi perbuatannya itu sontak membuat para orang dewasa langsung mengejarnya dan mengerubunginya, yang tentu saja terlalu menakutkan baginya, hingga dia refleks menjerit sekencang-kencangnya. Akhirnya, Qiaoyan baru sadar putranya menghilang, dan tentu saja dia jadi panik. Tapi kemudian, dia mulai punya petunjuk tentang kepergian Xiao Bao saat dia melihat jejak-jejak remahan keripik yang menuju lift. Tapi, ada beberapa jejak sidik jari di tombol lift, maka kemudian
dia memerintah kedua asistennya untuk berpencar. Dia akan mencari di lantai 3, sementara asistennya dia suruh ke lantai 1. Xiaobao langsung melarikan diri dari kerumunan orang dewasa tanpa melihat troli yang mengarah kencang padanya. Untungnya, Yiyu muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Mereka sama-sama terjatuh gara-gara itu, tapi Yiyu sigap menggunakan tangannya untuk melindungi kepala Xiaobao dari benturan. Orang-orang itu langsung mengerubungi mereka lagi, dan tentu saja Xiaobao jadi ketakutan lagi dan langsung menjerit kencang. Yiyu yang merupakan seorang psikiater anak langsung bisa memahami ketakutan Xiaobao dan langsung memeluknya, dan itu berhasil menenangkan Xiaobao. Sudah tenang sekarang, Xiaobao pun mulai mengeluarkan beberapa kartunya. Yiyu langsung paham kalau itu adalah cara Xiaobao berkomunikasi. Dari kartu-kartu itu, Yiyu tahu namanya adalah Xiaobao, dan bahwa Xiaobao sebenarnya menyesal. Dia sama sekali tidak bermaksud membuat kekacauan ini. Dia benar-benar sabar menghadapi Xiaobao dan memahami segala hal yang ingin Xiaobao ungkapkan, tapi tak bisa dia katakan, sehingga Xiaobao langsung suka sama dia. Saat Yiyu bertanya kenapa dia menginginkan poster ini, Xiaobao mengeluarkan kartu yang bertulis Papa. "Kau sedang marah pada papamu?" tebak Yiyu. Dan Xiaobao langsung mengangguk. Tapi kemudian dia ketakutan saat melihat dua satpam yang menatapnya dengan seram. Menyadari itu, Yiyu menawarkan sebuah hadiah buat ditukar sama posternya. Xiaobao pun setuju, maka Yiyu pun memberikan sebuah boneka labu kecil yang dia bungkus dengan sapu tangan sutra warna hijau. Xiaobao langsung tersenyum senang. Tepat saat itu juga, asistennya Qiaoyan akhirnya datang. Yiyu pun pamit sama Xiaobao yang tampak sedih berpisah dengannya. Berniat melanjutkan misinya mencari si mantan, kepala Yiyu malah pusing gara-gara miras yang diminumnya tadi. Pandangannya mulai mengabur, dan tepat saat itu juga dia melihat sosok seorang pria yang sedang melongok ke salah satu kamar kosong. Mengira dia si mantan, Yiyu langsung menerjang membabi buta, menyerangnya dengan ganas, tak sadar kalau dia sudah salah orang. Malah sebenarnya dia adalah Qiaoyan yang jelas kebingungan diserang seperti itu. Dalam kekesalannya, Yiyu menaboki Qiaoyan sambil menggerutu protes tidak terima karena dialah yang sebenarnya menulis penelitiannya si mantan. Dia yang banyak berkorban untuk si mantan, tapi si mantan malah memperlakukannya seperti ini. "Apa aku ini seperti kain lap bagimu? Ketika butuh dicari, ketika tidak butuh dilempar ke sudut ruangan. Ku beritahu kau, ilmu kedokteran itu suci. Aku punya cukup bukti untuk membuktikan nama utama di makalah itu bukan kau. Aku pasti akan mengatakan semuanya. Asalkan si bos bermarga He itu punya otak, dia pasti akan menarik kembali hadiahnya." Qiaoyan dengan susah payah akhirnya berhasil meraih saklar lampu dan menyalakannya. Dan saat itulah Yiyu akhirnya sadar kalau dia sudah salah orang. Dengan kesal, Qiaoyan mengatakan kepada Yiyu kalau orang bermarga He itu punya otak. Dia mau pergi, tapi ternyata rambutnya Yiyu nyangkut ke bros dasinya, dan jadilah mereka sama-sama hampir terjatuh dalam posisi yang tampak romantis. Sesaat, mereka sama-sama terpana pada satu sama lain, tapi dengan cepat keduanya sama-sama menguasai diri dan langsung beranjak bangkit. Karena sulit melepaskan rambutnya, Yiyu jadi membawa Qiaoyan berputar-putar dalam posisi yang tampak sangat dekat, seperti lagi pelukan, dan tak ada yang sadar kalau kejadian yang tampak romantis itu disaksikan oleh orang-orang yang sedang menonton siaran langsung dari HP-nya Qiaoyan yang terjatuh ke lantai. Akhirnya, Yiyu berinisiatif mengambil gunting. Qiaoyan pun sontak panik mengira Yiyu mau menggunting dasinya, padahal Yiyu cuma mau menggunting rambutnya. Akhirnya, terlepaslah dia dari dasinya Qiaoyan. Dia juga minta maaf dan bersedia bertanggung jawab kalau Qiaoyan terluka, tapi Qiaoyan sinis menolaknya. Baguslah kalau begitu, sinis Yiyu, lalu dia pergi. Tak sengaja, dia bertemu dengan si mantan dan si selingkuhan di lobi. Tapi dia memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan cuma menatap mereka dengan sinis, lalu berjalan pergi melewati mereka dengan penuh harga diri. Acara penghargaan pun dimulai. Qiaoyan maju ke podium untuk memberikan pidato sambutan, dan si mantan sudah bersiap berdiri, menunggu namanya dipanggil untuk mendapatkan penghargaan. Tapi, begitu dia membaca nama orangnya dan makalahnya, Qiaoyan langsung teringat ucapannya Yiyu tadi. Untungnya dia percaya pada Yiyu, dan seketika itu pula dia membatalkan pemanggilan nama si mantan, lalu pergi tanpa penjelasan apapun. Si mantan dan si selingkuhan jelas bingung dengan situasi ini.
Begitu pulang, Qiaoyan menyingkirkan sisa-sisa rambutnya Yiyu yang tertinggal di dasinya, lalu membaca CV beberapa psikiater anak yang salah satunya ternyata Yiyu. Qiaoyan langsung sinis mengenali wajahnya. Pertemuan mereka tadi jelas membuatnya meragukan kemampuan Yiyu sebagai psikiater anak dan langsung membuang CV itu ke tong sampah. Saat dia mengecek Xiaobao, dia malah mendapati anak itu belum tidur. Qiaoyan sontak mengomel menyuruhnya untuk segera tidur dan merebut tabletnya. Xiaobao langsung mengubur dirinya dalam selimut, menolak mendengarkan omelan papanya lagi. Tapi sebenarnya dia belum tidur dan langsung mengeluarkan boneka labu dan sapu tangan sutra hijau pemberian Yiyu tadi yang ia simpan di balik bantalnya dan menciumnya. Tapi anehnya, dalam ingatan samar-samarnya Xiaobao, sepertinya dia punya kenangan tentang sapu tangan sutra hijau itu. Sepertinya dulu ada seseorang yang mengusap wajahnya dengan sapu tangan sutra hijau itu. Qiaoyan sendiri tidak bisa tidur tenang malam itu. Dia bermimpi buruk tentang dirinya yang tak berdaya dalam sebuah kecelakaan mobil di tengah derasnya hujan. Lalu dia melihat seorang wanita yang mengajak pergi seorang anak kecil. Mungkin itu Xiaobao. Mimpi itu terus membuatnya mengigau, jangan pergi, jangan pergi. Terbangun keesokan harinya, Qiaoyan langsung sibuk mengecek pekerjaannya. Temannya yang bernama Wengu datang ke sana dan langsung menuntut jawaban atas wanita yang pelukan dengan Qiaoyan kemarin. Ya, videonya dia dan Yiyu yang tampak mesra kemarin sekarang viral di internet. Qiaoyan jelas bingung menyangkal ada hubungan dengan wanita ini dan jadi khawatir insiden ini akan mempengaruhi citra perusahaannya. Pada saat yang bersamaan, Yang Ruwei, teman serumahnya Yiyu, juga menemukan artikel tentang kedekatan Yiyu dan CEO He. Parahnya lagi, artikel gosip itu menyebutkan kalau Yiyu adalah ibu kandungnya Xiaobao, putranya CEO He. Apa-apaan ini? Saat Qiaoyan mengecek putranya, dia mendapati Xiaobao masih tidur nyenyak. Tumben sekali, ini tidak normal, pikir Qiaoyan. Qiaoyan langsung mengecek suhu tubuhnya, tapi ternyata normal. Tidak ada hal-hal aneh lainnya juga, segalanya normal. Dia pun memutuskan untuk membiarkan Xiaobao tidur lebih lama. Tapi saat dia hendak membenahi selimutnya, dia malah mendapati Xiaobao sedang memegang sapu tangan sutra hijau. Pelan-pelan, dia mengambil sapu tangan itu, lalu membuangnya ke keranjang baju kotor. Saat Xiaobao bangun tak lama kemudian, dia langsung mengejar bibi pelayan yang sedang membawa keranjang cucian sambil menjerit heboh. Ia mengungkapkan keinginannya dengan menunjuk sapu tangan itu, tapi begitu mencium baunya yang jelas sudah beda dari kemarin, dia langsung membantingnya sambil menjejakkan kaki mungilnya dengan emosi lalu pergi. Qiaoyan jadi penasaran sama sapu tangan itu, tapi tak ada yang tahu itu sapu tangan punya siapa dan dari mana datangnya. Tak lama kemudian, Qiaoyan mengajak Xiaobao ke psikiater anak di rumah sakit. Kepala rumah sakit meyakinkan Qiaoyan bahwa psikiater anak yang sekarang pasti bisa menangani Xiaobao dengan baik. Maka, Qiaoyan pun meninggalkan Xiaobao sebentar untuk mendiskusikan masalah sumbangan yang Qiaoyan berikan untuk pembangunan gedung baru rumah sakit ini, tanpa menyadari kalau dia bertemu dengan Yiyu yang bekerja di rumah sakit ini juga. Tapi, saat Yiyu tiba di departemennya tak lama kemudian, tiba-tiba saja dia mendengar suara jeritan kencang dari Xiaobao yang berasal dari ruang rekannya. Rekannya berusaha menghibur Xiaobao dengan mainan mobil-mobilan, tapi Xiaobao malah menjerit semakin keras. Dia baru diam saat melihat Yiyu. Yiyu pun langsung paham kalau Xiaobao tidak suka mainan mobil-mobilan, maka dia pun langsung menyingkirkan mainan itu lalu mengulurkan tangannya, mengajak Xiaobao ke tempat lain yang lebih menyenangkan. Perlahan, Xiaobao mengulurkan tangannya, hingga akhirnya dia benar-benar menggenggam tangan Yiyu, percaya kepadanya sepenuhnya. Dia mengajak Xiaobao ke ruang bermain anak, tapi pergi meninggalkan Xiaobao sebentar untuk membelikannya minuman. Dan saat Xiaobao duduk sendirian, seorang anak perempuan langsung mendekati Xiaobao. Xiaobao langsung mundur dengan defensif sambil mengeluarkan kartunya. Niatnya mau bilang jangan dekati aku, tapi malah keliru, aku ingin berteman denganmu. Si anak perempuan itu mau-mau saja berteman dengannya. Namaku Gugu. Namamu siapa? Kata gadis perempuan itu. Tapi Xiaobao langsung memalingkan muka dengan cuek. Bukannya tersinggung, Gugu malah tambah agresif mendekati Xiaobao dan mengajaknya berteman. Yiyu baru kembali saat itu dan langsung menjauhkan Gugu dari Xiaobao dengan cara mengajak Gugu main petak umpet, tapi Gugu dia suruh sembunyi duluan. Begitu Gugu pergi, Yiyu menyatakan bahwa mulai sekarang Xiaobao adalah miliknya dan memberikan lollipop padanya sebagai tanda perjanjian mereka.
dia mengajak Xiao Bao berjanji jari kelingking dengannya, tepat saat papanya datang mencari putranya. Saking khawatirnya sama anaknya, Qiaoyan seenaknya saja menyebut Yiyu sebagai bibi dan langsung mendorongnya menjauh dari Xiao Bao. Dia bahkan menuduh segala hal yang Yiyu lakukan kemarin sebagai bentuk konspirasi yang sudah Yiyu rencanakan untuk menjatuhkan perusahaannya. Yiyu pun tidak terima, dia juga rugi karena terlibat tanpa alasan. Dan saat Qiaoyan menyuruhnya untuk menyebutkan harga, Yiyu langsung minta 200 yuan untuk memperbaiki rambutnya. Qiaoyan jadi tambah sinis mengira Yiyu mata duitan. Dia memberikan uang yang Yiyu minta, lalu menghasut Xiao Bao untuk berhati-hati dengan keselamatannya sendiri, karena di sini banyak bibi aneh. Dia langsung mengajak Xiao Bao untuk pulang, tapi Xiao Bao tiba-tiba saja mengeluarkan kartu "Aku ingin berteman denganmu" pada Yiyu. Tapi Qiaoyan langsung merebut kartu itu dan langsung membawa Xiao Bao pergi sambil protes pada Xiao Bao karena dia sendiri bahkan tidak pernah menerima kartu itu, tapi Xiao Bao malah memberikan kartu itu pada seorang bibi aneh. Bahkan, saking tak senangnya, dia memutuskan untuk memindahkan Xiao Bao ke rumah sakit lain. Tapi Xiao Bao langsung protes dengan mengeluarkan kartu "Aku menyukainya", lalu mengeluarkan sapu tangan sutra hijaunya sambil menunjukkan fotonya Yiyu yang ada di poster rumah sakit, memberitahu bahwa sapu tangan itu adalah pemberian Yiyu. Di rumah, dia menggambar dokter Yiyu, menuntut papanya untuk membawa dokter Yiyu ke rumah ini sebagai dokter pribadinya. Papanya ngotot tak setuju. Xiao Bao pun langsung ngambek dengan menembakkan pistol mainannya pada papanya. Karena frustasi, akhirnya Qiaoyan menyuruh sekretarisnya untuk menyelidiki segala informasi tentang Yiyu. Si sekretaris yang pernah menyaksikan Xiao Bao berinteraksi dengan Yiyu di lobi hotel memberitahu bosnya bahwa itu adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Bao begitu dekat dengan orang asing. Dari informasi itu, sebenarnya tak ada yang terlalu istimewa dari Yiyu. Lahir di sebuah kota kecil, ayah dan ibunya juga cuma pekerja biasa, tak pernah sekolah di luar negeri, dan baru bekerja 3 tahun. Pengalaman medisnya jelas tidak sebanding dengan mereka yang pernah studi di luar negeri. Ditambah lagi, dengan sifat dan karakternya yang tidak stabil, Qiaoyan jadi semakin meragukan kemampuan Yiyu. Menurut perhitungan dan analisisnya, bekerja sama dengan Yiyu sama sekali tidak menguntungkan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Wengu tidak setuju dengan penilaian Qiaoyan ini. Lagi pula, bukankah yang paling penting adalah Xiao Bao? Xiao Bao menyukainya, dan dia pasti tidak salah menilai orang. Biarpun dia tidak bicara, tapi dia anak yang cerdas seperti papanya. Qiaoyan pun jadi galau melihat anaknya yang sedang tertidur lelap sambil menggenggam lollipop. Tapi akhirnya, dia bersedia juga menuruti kemauan Xiao Bao. Bao selalu menjadi pihak yang kuutamakan. Dia berhak memilih mitra kerjasama. Aku akan percaya kepadanya untuk sementara waktu. Tapi keesokan harinya, Qiaoyan malah diberitahu sekretarisnya bahwa Yiyu menolak menjadi dokter pribadinya Xiao Bao. Sepertinya, Qiaoyan harus turun tangan sendiri, maka kemudian dia memutuskan untuk mengirim email pada Yiyu. Tapi Wengu tidak setuju dengan kalimatnya yang terlalu formal dan kaku. Yiyu pasti tidak akan setuju jika Qiaoyan mengirimkan email seperti ini. Maka, Wengu langsung mengambil alih komputernya Qiaoyan, tapi yang dia lakukan malah mengupload foto-foto selfie-nya Qiaoyan, karena dia yakin banget kalau cewek-cewek zaman sekarang tuh melihat penampilan bukan cuma uang saja. Qiaoyan tidak setuju dan mau merebut kembali komputernya, tapi terlambat. Emailnya sudah terkirim. Yiyu malah jadi mengira bahwa Qiaoyan itu narsis dan punya gangguan jiwa. Beberapa lama tak mendapatkan email balasan, Qiaoyan akhirnya memutuskan untuk langsung menelpon Yiyu. Tapi Yiyu malah mengira itu telepon penipuan dan langsung menutup teleponnya. Maka kemudian, dia memutuskan untuk datang ke rumah sakitnya secara langsung dengan menawarkan sekoper uang pada Yiyu. Tapi Yiyu tetap menolak. Rumah sakit ini punya aturan, jadi dia tidak bisa menjadi dokter pribadinya Xiao Bao. Tapi kemudian, Qiaoyan malah berkata bahwa dia sudah bicara dengan kepala rumah sakit, dan uang yang ia tawarkan ini baru uang muka. Gajinya nanti akan berlipat ganda, sangat menguntungkan. "Apa di matamu, segala hal bisa diselesaikan dengan uang?" tanya Yiyu. Qiaoyan mengiyakannya. Menurut teori, segala barang memiliki kesetaraan nilai. Psikologi anak memang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan uang. Akan tetapi, dia bisa memenuhi segala permintaan anaknya dengan uang, termasuk Yiyu. Yiyu pun tersinggung dan jelas menolak. Dia malah merasa seperti sedang diancam. Jadi sebaiknya Qiaoyan pergi saja. Karena kesal, Qiaoyan pun akhirnya pergi dengan membawa semua uangnya. Wengu kagum juga mendengar keberanian Yiyu menolak Qiaoyan.
Dia tiba-tiba punya ide bagus dan langsung mengusulkan agar Qiaoyan mencari cara untuk menjadikan Yiyu sebagai kasihnya. Pertama-tama, yang harus Qiaoyan lakukan adalah memahami dan menelaah Yiyu melalui medsosnya. Jadilah kedua pria itu mulai sibuk meneliti segala informasi tentang Yiyu. Tapi, setelah membaca semua informasi itu, Qiaoyan menyimpulkan bahwa semua ini bisa diselesaikan dengan uang. Wengu tak setuju dengan caranya, tapi ujung-ujungnya dia malah mengusulkan ide agar Qiaoyan menghabiskan banyak uang untuk membelikan hadiah buat Yiyu. Semua hadiah itu dikirimkan ke rumah sakit yang sontak saja menghebohkan para rekan dokter. Alih-alih merasa senang, Yiyu malah risih dengan semua hadiah ini. Jurus kedua adalah dengan mengajak Yiyu kencan dan menjemputnya pulang kerja. Tapi ternyata Yiyu pulang naik sepeda motor dan langsung ngebut begitu melihatnya. Dia ketakutan sama Qiaoyan malah tambah mengejarnya. Parahnya lagi, dia mengejar Yiyu sambil menelpon Wengu yang mencoba memberinya instruksi tentang apa-apa saja yang perlu dia ucapkan pada Yiyu. Tapi Qiaoyan salah tanggap dan salah ucap, yang ada malah bikin Yiyu tambah salah paham sama dia, sehingga Yiyu semakin mempercepat laju sepedanya dan berhasil kabur lewat gang sempit. Karena frustasi, Qiaoyan akhirnya memutuskan teleponnya dengan Wengu. Dia akan menangani masalah ini dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian, Yiyu keluar dari gang, mengira dirinya sudah aman, tapi malah kaget melihat Qiaoyan sudah menunggunya di depan. Belum juga sempat bicara apa-apa, mereka tiba-tiba mendengar teriakan seorang wanita yang diganggu 3 orang pria di gang. Yiyu dengan penuh keberanian maju menyelamatkan wanita itu, tapi Qiaoyan malah balik ke mobilnya. Tapi, saat Yiyu hampir kewalahan melawan 3 pria itu, Qiaoyan akhirnya maju menyelamatkan Yiyu dan melawan ketiga preman itu hingga mereka kabur ketakutan, dan dalam prosesnya membuat lengannya tergores. Yiyu berterima kasih padanya, tapi kenapa tadi awalnya dia malah lari? Tanya Yiyu. Qiaoyan pun menegaskan bahwa dia punya prinsip sendiri, dia tidak akan bertindak gegabah sebelum situasinya jadi jelas. Tak lama kemudian, Yiyu membantu mengobati lukanya. Tapi Qiaoyan tidak puas dengan hanya diplester. Bagaimana kalau lukanya infeksi? Yiyu meyakinkannya untuk tidak khawatir. Cari aku kalau infeksi. Aku ini punya tangan ajaib. Kubantu kau amputasi gratis. Sinis Yiyu sambil mengayunkan tangannya, tapi malah tak sengaja menyenggol botol obat sampai terjatuh. Refleks keduanya menunduk, mau sama-sama mengambilnya, tapi malah jadi canggung saat tak sengaja kepala mereka bertabrakan dan membuat jarak mereka jadi sangat dekat. Qiaoyan akhirnya mundur dan Yiyu membungkuk untuk mengambil obatnya. Diam-diam, Qiaoyan menggunakan tangannya untuk melindungi kepala Yiyu agar dia tidak terbentur bangku, dan secepat kilat menarik tangannya kembali begitu Yiyu bangkit. Berhubung dia sudah menolong Yiyu, jadi dia menuntut balas budinya Yiyu, tapi Yiyu malah cuma memberinya lollipop lalu pergi dengan cuek. Xiaobao sudah tidur saat Qiaoyan pulang. Melihat lollipop milik Xiaobao, dia jadi teringat ucapan Yiyu saat Yiyu memberikan lollipop itu pada Xiaobao, bahwa Xiaobao adalah miliknya. Qiaoyan pun langsung sinis, Yiyu juga memberinya lollipop tadi, tapi dia bukan milik Yiyu, dia calon bosnya Yiyu di masa depan. Kemudian, Qiaoyan masih terus memikirkan masalah Yiyu sampai keesokan harinya saat sedang rapat di kantor. Saking bingungnya, dia sampai meminta pendapat para pegawainya. Tapi tentu saja dia tidak mengatakan siapa orangnya dan hanya berkata bahwa dalam proses perekrutan pegawai, dia mendapati masalah yang sulit. Dia sudah memberikan yang terbaik, tapi orang tersebut tidak tertarik. Anda bisa berusaha membuat orang tersebut merasakan bahwa Anda bukan hanya mengakui kemampuannya, tapi juga membantunya dan mendukungnya, hidup dan tumbuh bersama, sama seperti sebuah hubungan asmara. Nasihat salah satu manajer di sana. Nasihat yang bagus. Qiaoyan pun jadi semakin tidak fokus bekerja, malah scrolling medsosnya Yiyu, dan ujung-ujungnya tak sengaja memencet tombol like pada foto selfie-nya Yiyu. Lucunya lagi, Xiaobao tiba-tiba mengirim chat ancaman yang berbunyi, kesempatan terakhir jangan buat kecewa. Melihat Yiyu mengupload foto kue di medsosnya, Qiaoyan memutuskan untuk bikin kue sendiri khusus buat Yiyu. Dia bahkan menghias kuenya dengan gambar kartunnya Yiyu, padahal itu percobaan pertama bikin kue tapi sukses besar. Kuenya sudah jadi, mereka pun mau membawa kue itu ke Yiyu, tapi malah terjebak macet di tengah jalan. Karena satu-satunya kendaraan yang tidak terjebak macet adalah angkutan umum, mereka berdua pun terpaksa berdesak-desakan di bis. Mereka akhirnya tiba di rumah sakit tak lama kemudian. Xiaobao langsung semangat menarik Yiyu untuk melihat kue yang mereka bawa. Yiyu pun tersentuh membaca pesan yang tertulis di atasnya.
Saat Yiyu membantu Gugu main game menembak, Qiaoyan sinis meragukan kemampuannya dan benar saja, tembakan Yiyu meleset 2 kali. Maka pada ronde terakhirnya, Qiaoyan memutuskan untuk membantu Yiyu dan kali ini sukses tepat sasaran. Sekaligus membuat mereka berdua jadi canggung lagi karena wajah mereka yang sangat dekat. Namun Xiaobao senang. Malam harinya, saat tengah berendam di bak mandi, Yiyu tak bisa berhenti memikirkan Qiaoyan, mengingat beberapa kali Qiaoyan membantunya. Yiyu mulai berubah pikiran tentang Qiaoyan. Keesokan harinya, Yiyu demam, tapi masih ngotot bekerja. Dan saat dia membaca kembali rekam medisnya Xiaobao, dia baru menyadari bahwa lusa adalah hari ulang tahunnya Xiaobao. Saat menemani Xiaobao bermain, Yiyu mencoba menanyakan apa harapan Xiaobao untuk ulang tahunnya. Tapi pertanyaan itu malah membuat Xiaobao marah hingga dia menghancurkan Lego yang baru saja dibangunnya. Karena bingung, Yiyu pun memutuskan untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Dia mengaku suka merayakan ulang tahun, tapi ulang tahunnya di bulan Juni yang biasanya bertabrakan dengan ujian akhir atau pertemuan orang tua murid di sekolah. Yang paling menyedihkan adalah saat ulang tahunnya berbenturan dengan ujian matematika masuk universitas. Makanya, biasanya dia selalu iri dengan orang-orang yang bisa membuat pesta ulang tahun. Xiaobao, bisa kau beritahu aku, apakah kau pernah mendapat hadiah ulang tahun spesial? Bisakah kau menggambarkan untuk membuatku iri? Tanya Yiyu. Tapi pertanyaan itu malah membuat Xiaobao jadi semakin sedih. Lalu dia mengambil 2 buah mainan mobil-mobilan lalu menabrakkan keduanya. Melihat hal itu, papanya langsung memeluk Xiaobao yang tampak sangat sedih. Saat mereka bicara berdua, Qiaoyan mengatakan kepada Yiyu bahwa 5 tahun yang lalu di hari ulang tahunnya Xiaobao, mereka kehilangan orang terdekat. Gara-gara itu, Xiaobao mengalami PTSD yang membuatnya tidak mau bicara dengan orang lain dan selalu menghindari orang asing. Aku berharap bisa membuat Xiaobao sekali lagi memiliki kebahagiaan yang seharusnya dimiliki anak seusianya, ujar Qiaoyan. Karena itulah selama bertahun-tahun ini, dia berkonsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Yiyu pun mengerti dan mendadak mengusulkan agar mereka merayakan ulang tahunnya Xiaobao untuk membangun kembali kepercayaannya. Malam harinya, Yiyu menceritakan masalah ini pada Ruwei, tapi Ruwei heran dengan masalah anak itu karena selama ini dia belum pernah mendengar kalau Qiaoyan pernah menikah. Dan lagi, kenapa Yiyu begitu ingin membantu mereka? Yiyu pun canggung mengklaim kalau dia hanya kasihan sama Xiaobao. Sekecil itu sudah tidak punya mama, papanya juga kayak begitu. Dia cuma ingin membantu Xiaobao, dan juga ini tanggung jawabnya sebagai dokternya Xiaobao. Di sisi lain, sampel produk terbaru perusahaannya Qiaoyan sudah jadi, sepasang gelang pintar yang ditujukan untuk para pasangan. Dengan gelang pintar itu, pasangan bisa saling mengetahui suhu tubuh maupun lokasi geografis satu sama lain dari jarak yang jauh. Dan juga bisa mengirimkan sinyal darurat pada satu sama lain dalam keadaan darurat, sehingga para pasangan bisa saling melindungi biarpun dalam jarak jauh. Qiaoyan memutuskan untuk memakai salah satunya, sedangkan gelang pasangannya, awalnya dia berniat minta bantuan Wengu untuk memakai yang satunya. Tapi, Wengu malah punya niat macam-macam sama gelang itu. Qiaoyan pun langsung membatalkan niatannya dan merebut kembali gelangnya. Yiyu datang ke kantornya Qiaoyan untuk membahas rencana ulang tahunnya Xiaobao. Karena acara ulang tahun ini juga termasuk sebagai salah satu bentuk pengobatannya Xiaobao, jadi Qiaoyan menganggap ini sebagai kerjasama bisnis dan menawarkan uang yang sangat besar pada Yiyu. Tapi Yiyu menolak uangnya. Sebagai gantinya, dia hanya ingin ditraktir makan hotpot. Maka, mulailah mereka membuat berbagai persiapan untuk acara ulang tahunnya Xiaobao. Dan saat Yiyu mengeluh lapar, Qiaoyan sungguh memberikan apa yang dia inginkan, seporsi hotpot. Malam harinya, Qiaoyan mengantar Yiyu pulang. Tapi Yiyu malah ketiduran di mobil. Awalnya, dia mau membangunkan Yiyu, tapi melihat tangan Yiyu tiba-tiba membuat Qiaoyan punya ide yang bagus. Dia langsung mengeluarkan pasangan gelang pintarnya dan memakaikannya ke tangan Yiyu tepat saat Yiyu baru bangun. Dia memberitahu Yiyu bahwa itu adalah gelang kesehatan couple, produk terbaru perusahaannya yang sedang dalam tahap uji coba. Tapi dia tidak mengaku kalau dia sendiri yang memakai gelang pasangannya. Yiyu kan jadi penasaran. Menurut buku petunjuk, gelang itu juga bisa digunakan untuk memanggil pasangannya. Yiyu jadi ingin memanggil gelang pasangannya, tapi Qiaoyan buru-buru mengusir Yiyu sebelum Yiyu sempat melakukannya. Begitu tiba di rumah, Qiaoyan mendapati Xiaobao lagi ngambek sama dia, tapi begitu membujuknya untuk makan bersama Yiyu besok, Xiaobao langsung semangat dan tiba-tiba berhenti ngambek.
Tapi keesokan harinya, Yiyu malah tiba-tiba tidak enak badan. Tapi dia tetap memaksakan diri untuk bekerja dan menolak minum obat. Dia tidak sadar kalau gelang pintar yang dipakainya mengirimkan notifikasi tentang suhu tubuhnya ke gelangnya Xiaoyan. Xiaoyan pun jadi cemas dan langsung meneleponnya, mengomelinya untuk minum obat biar tidak menulari orang lain. Tapi Yiyu malah jadi tambah kesal dan langsung mematikan teleponnya. Bersikeras menolak minum obat, biarpun rekan kerjanya juga mencoba membujuknya untuk minum obat. Padahal sakitnya jadi semakin parah malam harinya. Parahnya lagi, Rue juga tidak bisa menjaganya karena harus pergi dinas. Badannya bahkan semakin lemas waktu dia berendam air panas. Saking lemasnya, dia sampai tidak kuat untuk bangkit dari bathtub. Xiaoyan sudah ada di depan rumahnya saat itu, berniat menjemputnya untuk merayakan ulang tahunnya Xiaobao. Tapi teleponnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Xiaoyan jadi sangat cemas dan langsung berusaha menggedor pintunya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari dalam. Xiaoyan cuma mendengar suara HP-nya berbunyi. Dia pun jadi semakin takut terjadi sesuatu yang buruk pada Yiyu. Karena pintu rumahnya memakai smart door lock, Xiaoyan memutuskan untuk memecahkan sandi kunci rumahnya. Beberapa kali, dia mencoba memencet kombinasi angka sesuai jejak sidik jari yang dia lihat di monitor, tapi tetap gagal. Hingga dia tiba-tiba teringat tentang ucapan Yiyu tentang ulang tahunnya bulan Juni yang selalu berbarengan dengan ujian nasional. Berarti sandinya 0607, dan ternyata pintu akhirnya terbuka. Xiaoyan pun langsung masuk sambil memanggil Yiyu yang saat itu sudah mulai tenggelam ke bak mandinya. Xiaoyan menemukan Yiyu dalam kondisi lemah dan hampir pingsan. Dia segera membawanya ke kamar dan menunggu sampai dia tertidur. Keesokan paginya, Yiyu terbangun dan menemukan Xiaobao tidur di sampingnya. Xiaoyan segera menenangkannya agar tidak kaget dan membangunkan anaknya. Dia pun menjelaskan semua yang terjadi, bahwa dia tidak ingin meninggalkan Yiyu sendirian saat sakit tadi malam. Setelah itu, Xiaoyan membersihkan rumah Yiyu yang berantakan dan membawa anaknya ke sini. Xiaoyan merasa sangat khawatir pada Yiyu setelah kejadian kemarin, dan saat sarapan, dia berkata, "Kalau terjadi sesuatu padamu, anakku tidak akan punya siapapun untuk merawatnya." Yiyu setuju dan menyadari betapa pentingnya kehadirannya. Ketika Xiaobao terbangun dan melihat Xiaoyan serta Yiyu duduk bersama, dia merasa sangat senang dan berkata, "Ayah, kau tidak pernah menolak permintaanku. Aku ingin Tante Yiyu jadi ibuku." Yiyu pun jelas jadi canggung karenanya. Tapi, baiklah, Yiyu bersedia. Yiyu serius mengiyakannya. Dia akan menuruti apapun yang Xiaobao inginkan, tapi ada syaratnya, yaitu Xiaobao harus mengatakannya sendiri dan memanggilnya Mama. Yiyu dan Xiaoyan pun langsung antusias mencoba membujuk Xiaobao untuk mengucapkan kata itu. Mulutnya sebenarnya sudah bergerak-gerak, tapi sayangnya suaranya tetap tidak bisa keluar. Kecewa, Xiaoyan tak mau mendesaknya lebih jauh dan mengajaknya pulang saja. Malam harinya, Xiaobao tidur di kasur papanya sambil menunjukkan tulisan ingin bertemu mamanya. Xiaoyan sengaja menggunakan kesempatan itu untuk membujuk Xiaobao untuk mengucapkan kata mama. Tapi Xiaobao malah jadi ngambek dan mengancam mau membanting harddisknya Xiaoyan yang sontak saja membuat Xiaoyan jadi panik membujuk Xiaobao untuk meletakkannya kembali benda itu. Dalam flashback, Xiaobao dan Wengu bekerja sama untuk mengatur rencana untuk mendekatkan papanya dengan Yiyu. Cara pertama adalah membangun perasaan di antara mereka keduanya. Mereka harus menciptakan sebuah situasi yang berbahaya, di mana kedua orang itu saling bekerja sama berjuang menghadapi masalahnya. Berduaan dalam kondisi berbahaya pasti bisa menimbulkan percikan cinta. Keesokan harinya, Xiaobao mulai melaksanakan rencananya. Mereka pakai baju kembaran serba hitam dan kacamata hitam ala-ala boyband di depan rumah Yiyu dan mengajak Yiyu jalan-jalan. Yiyu pergi bersama mereka dan menghabiskan hari yang menyenangkan bersama mereka. Namun tiba-tiba Xiaobao menghilang. Xiaoyan dan Yiyu mencarinya hingga mereka menemukan topinya di dekat danau. Tanpa pikir panjang, Yiyu langsung saja melompat ke air, tepat saat Xiaoyan baru mendapat pesan gambar selfie-nya Wengu dan Xiaobao. Karena panik, Xiaoyan buru-buru menarik Yiyu dari air dan memberitahunya bahwa Xiaobao sudah ditemukan dan dia dalam keadaan aman sentosa bersama Wengu. Lalu mereka bergegas mengecek ke mobil, tapi malah mendapati mobilnya sudah menghilang dan hanya ada beberapa kotak berisi peralatan camping yang ditinggalkan di sana. Xiaoyan pun kesal, ini pasti ulah Wengu dan Xiaobao.
Akhirnya, mereka memutuskan untuk berkemah menikmati waktu bersama. Setelah hari yang menyenangkan, keesokan harinya mereka kembali bekerja. Namun, sebelum Yiyu tiba di tempat kerjanya, dia mendengar kabar dari temannya yaitu Ruwei bahwa mantan pacarnya tidak jadi memenangkan penghargaan tersebut. Yiyu pun merasa lega karena haknya akhirnya diakui meskipun tidak secara langsung. Tapi, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia bertemu dengan sang mantan pacar dan selingkuhannya yang juga merupakan putri direktur rumah sakit. Si selingkuhan mengundangnya ke acara pembukaan gedung baru yang akan diadakan besok malam dan memberitahu Yiyu bahwa dalam acara itu juga papanya akan mengumumkan pengangkatan jabatan si mantan pacar menjadi dokter kepala. Yiyu pun tidak mau kalah, dia menerima undangan itu dan pergi membeli gaun khusus untuk acara tersebut. Saat pesta berlangsung, Yiyu terlihat sangat cantik, namun yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Qiaoyan dan anaknya di pesta itu. Si gadis selingkuhan yang ingin mempermalukan Yiyu naik ke atas panggung dan mengumumkan betapa dia dan kekasihnya saling mencintai. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan hubungan Yiyu dengan Qiaoyan di depan semua orang, membuat semua staf rumah sakit penasaran. Di saat yang tak terduga, Qiaoyan naik ke atas panggung dan dengan tegas menyatakan cintanya pada Yiyu, mengatakan bahwa dia ingin menikahinya. Qiaoyan pun melamar Yiyu di depan semua orang dengan menyematkan cincin berlian yang membuat si selingkuhan sangat iri. Di tengah sorak-sorai dan kegembiraan orang-orang, Yiyu berterima kasih pada Qiaoyan karena telah menyelamatkan mukanya di depan umum dan berhasil meredakan situasi. Namun, Qiaoyan menjawab dengan serius, "Aku tidak sedang berpura-pura, aku benar-benar melamarmu." Yiyu pun merasa gugup dan bingung, lalu buru-buru pulang karena malu. Setibanya di rumah, Yiyu menyadari bahwa cincin itu hilang dari jarinya. Bersama temannya Ruwei, mereka mencari cincin itu kemana-mana, namun tidak berhasil menemukannya. Ruwei bahkan menyarankan untuk membeli cincin pengganti secara online. Tetapi Yiyu menjawab, "Kau pikir cincin itu hanya seharga 3 yuan? Bahkan, jika aku menjual semua milikku, aku tetap tidak bisa membeli seperempatnya." Kemudian, Yiyu pun tidur sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya dan bagaimana Qiaoyan akan bereaksi saat mengetahui cincin itu menghilang. Keesokan harinya, Ruwei membangunkan Yiyu dan memberitahunya bahwa semua orang masih membicarakan kejadian di pesta kemarin, khususnya tentang lamaran Qiaoyan yang mengejutkan. Ketika Yiyu pergi ke rumah sakit, dia menemukan bahwa Qiaoyan telah mendedikasikan sebuah gedung khusus untuknya dengan namanya tertera di depan gedung, yang membuat si mantan dan selingkuhannya sangat iri. Yiyu pun sangat terkejut dan merasa bahwa tindakannya terlalu berlebihan. "Kau Sinting ya? Baru kenal beberapa hari dan kau ingin melamarku?" tanya Yiyu. "Aku sungguh-sungguh. Berita pernikahannya mungkin palsu, tapi lamarannya sungguhan. Atau jangan-jangan kau takut ya? Takut jika kau terus berhubungan denganku, kau akan jatuh cinta padaku?" tanya Qiaoyan. "Aku jatuh cinta padamu? Aku Qin Yiyu, sampai mati pun tidak akan mencintaimu," kata Yiyu. Qiaoyan pun tersinggung dan langsung memojokkan Yiyu dan dengan lantang memberitahu bahwa semua orang di kota ini sudah tahu bahwa Yiyu adalah tunangannya. Karena kesal, sekali lagi Yiyu menegaskan bahwa Qiaoyan bukan tipenya. Qiaoyan pun juga kesal, "Kau juga bukan tipeku. Aku seorang pebisnis dan Xiaobao adalah satu-satunya klienku yang paling penting. Apapun yang dia inginkan akan kuberikan, tak peduli berapapun harganya. Dr. Qin, aku akan membuatmu menganggukkan kepalamu." Di saat yang sama, Xiaobao sedang berada di rumah sakit dan si gadis selingkuhan mencoba untuk mempengaruhinya dengan mengatakan hal buruk tentang Yiyu. Namun, Xiaobao tidak terpengaruh dan malah menjawab, "Tidak ada orang jahat di sini selain kamu." Dia bahkan menjahili gadis selingkuhan itu dengan menumpahkan sabun padanya sebagai pembalasan karena telah berbicara buruk tentang Yiyu. Sementara itu, Ruwei dan Wengu yang awalnya hanya terlihat sebagai teman biasa mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa hubungan mereka mungkin berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Mereka bertemu di sebuah bar, di mana Ruwei melihat Wengu mencoba menggoda wanita lain, tetapi tidak ada yang tertarik padanya. Merasa kesal, Ruwei duduk bersamanya untuk menenangkan suasana. Dan malam itu berakhir dengan Wengu yang membantu Ruwei pulang ke rumahnya setelah dia terlalu banyak minum. Keesokan harinya, Yiyu sedang berjalan-jalan di sekitar lingkungan dan melihat seekor kucing yang terjebak di atas pohon. Dia mencoba menyelamatkan kucing itu, tetapi hampir terjatuh. Beruntungnya, seseorang datang menyelamatkannya.
Orang itu ternyata adalah Dokter Fang, teman sekolah lama Yiyu yang sekarang menjadi dokter saraf dan baru saja kembali dari luar negeri. Yiyu menyadari bahwa gelang pintarnya menghilang dan Fang lalu mengambilkan gelangnya Yiyu yang terjatuh itu. Tapi Yiyu tidak langsung memakaikannya kembali dan santai saja memasukkannya ke saku. Di saat bersamaan, Qiaoyan menyadari terjadi sesuatu pada gelang pintar milik Yiyu. Kemudian Qiaoyan pergi ke rumah Yiyu untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja, tetapi tidak menemukannya di sana yang membuatnya semakin khawatir. Ketika Qiaoyan keluar, dia bertemu dengan Yiyu dan seorang dokter bernama Fang. Yiyu memperkenalkan mereka satu sama lain, tetapi suasananya terasa canggung. Qiaoyan dengan cepat memeluk Yiyu, mengatakan bahwa Yiyu tidak pernah memberitahunya tentang dokter Fang sebelumnya. "Senang bertemu denganmu, dokter," katanya dengan nada sedikit sarkastik, mencoba menutupi rasa cemburunya. Setelah itu, Qiaoyan meminta Yiyu untuk tidak pernah melepaskan gelangnya lagi. Ketika Yiyu kembali ke rumah sakit, dia melihat bahwa nama gedung yang diberikan untuknya telah dihapus sesuai dengan permintaannya. Rue juga memberitahunya bahwa semua gosip tentang Yiyu dan Qiaoyan telah dihapus. Tampaknya, Qiaoyan selalu berusaha memenuhi semua permintaan Yiyu tanpa ragu. Namun, para perawat di rumah sakit sempat bergosip bahwa Yiyu hanya memanfaatkan kekayaan Qiaoyan. Qiaoyan yang mendengar hal ini langsung membela Yiyu, mengatakan bahwa dia adalah dokter yang sangat berbakat dan mereka seharusnya belajar untuk menjadi setidaknya 1/4 dari kemampuannya. Para perawat pun terkejut oleh sikap kesatria Qiaoyan dan Yiyu mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai pengusaha kejam seperti yang awalnya dia kira. Saat Yiyu pulang ke rumah, dia mendapati kedua orang tuanya sedang menunggunya. Mereka bertanya tentang rumor yang beredar di internet, yaitu tentang pernikahannya dengan Qiaoyan. Mereka merasa kecewa karena tidak diberitahu lebih awal. Yiyu menjelaskan bahwa semua itu hanya berita palsu, dan Qiaoyan adalah seorang pebisnis besar yang membantu menyembuhkan anaknya dari penyakitnya. Meskipun demikian, ibunya tetap curiga dan tidak sepenuhnya percaya. Pada suatu hari, Qiaoyan pergi ke rumah sakit untuk menemui Yiyu, namun menemukan bahwa Fang sudah ada di sana. Ketika ditanya mengapa dia di sana, Fang menjawab bahwa dia hanya datang untuk mengembalikan kucing yang tersesat. Kemudian, Fang mengajak mereka untuk makan bersama, dan Yiyu dengan cepat menolak dengan alasan bahwa Qiaoyan pasti sangat sibuk. Namun, Qiaoyan ternyata punya waktu luang dan malah mengikuti mereka secara diam-diam ke restoran, menyamar dan mengendap-endap agar tidak ketahuan. Meskipun akhirnya Yiyu menyadari kehadirannya, namun dia pura-pura tidak tahu dan tetap bertindak seperti biasa. Di restoran, mereka mengikuti sebuah kompetisi yang mengharuskan peserta untuk saling mendekat secara fisik. Tepat saat itu juga, Qiaoyan tiba-tiba muncul, mempermalukan dirinya sendiri demi menarik perhatian Yiyu. Semua orang pun tertawa, tapi bagi Qiaoyan itu sepadan demi Yiyu. Keesokan harinya, Ibu Yiyu pergi ke rumah sakit untuk menyelidiki siapa itu Qiaoyan, dan kebetulan dia bertemu dengan Xiao Bao. Dia menunjuk foto Yiyu kepada Xiao Bao dan bertanya, "Apakah kau mengenalnya?" Xiao Bao pun menuliskan bahwa wanita itu adalah ibunya, dan hal ini pun membuat Ibu Yiyu sangat terkejut. Kemudian, Ibu Yiyu melaporkan hal ini pada suaminya, dan mereka menuduh Yiyu telah membohongi mereka dan menyembunyikan fakta bahwa dia sudah punya anak yang sudah besar. Yiyu pun menjelaskan bahwa semua itu hanya omong kosong dan Qiaoyan adalah pria yang lajang. Dia juga menegaskan bahwa Xiao Bao bukanlah anaknya dan bahwa hubungannya dengan Qiaoyan murni profesional. Namun, saat dia mengatakan itu, Qiaoyan muncul, membawa banyak hadiah dan barang-barang untuk rumah Yiyu. Keluarganya menyambut Qiaoyan dengan ramah dan menanyakan tentang hubungan mereka. Qiaoyan pun menjawab, "Aku mencintainya, tetapi dia terus menjauhiku." Kemudian mereka pun bertanya tentang ibunya Xiao Bao. Disinilah akhirnya Qiaoyan menjelaskan bahwa dia bukanlah ayah kandung Xiao Bao, melainkan paman dari pihak ayah, karena ayah dan ibu Xiao Bao meninggal dalam kecelakaan saat ulang tahun pertamanya. Semua orang pun terkejut, tetapi akhirnya menerima kenyataan tersebut. Setelah mendengar cerita ini, orang tua Yiyu mulai menerima Qiaoyan dengan lebih terbuka. Keluarga Yiyu meminta Qiaoyan untuk menginap di rumah mereka dengan anggapan bahwa dia akan segera menjadi bagian dari keluarga. Saat Yiyu menunjukkan kamar di mana Qiaoyan akan tidur, Qiaoyan mengatakan bahwa Yiyu beruntung memiliki keluarga yang peduli padanya, karena tidak semua orang punya keluarga dan ada banyak orang yang hidup sendirian.
Dia merasa senang bisa berada di tengah-tengah keluarga Yiyu. Ketika Yiyu hendak keluar kamar, Qiaoyan memegang tangannya dan dengan lembut menyatakan bahwa dia mencintainya dan ingin menikahinya. Namun, percakapan mereka terganggu oleh panggilan telepon yang memberitahukan bahwa Xiaobao sedang dirawat di rumah sakit. Mereka pun segera bergegas ke rumah sakit dan menemukan Xiaobao dalam kondisi demam tinggi, menolak minum obat kecuali diberikan oleh Yiyu. Yiyu pun menjaga Xiaobao sepanjang malam sampai dia tertidur. Keesokan paginya, saat Yiyu terbangun, dia menemukan jaket milik Qiaoyan menutupi tubuhnya. Ketika keluar dari kamar, dia disambut oleh Qiaoyan yang menyuruhnya untuk ikut tinggal bersamanya. Namun, Yiyu menolak lagi, dan Qiaoyan mulai kesal dengan penolakannya terus-menerus. Qiaoyan menjelaskan bahwa Xiaobao benar-benar yakin Yiyu adalah ibunya, dan dia meminta Yiyu untuk memberitahu anak itu sendiri bahwa dia tidak bisa tinggal bersama mereka. Bingung dan khawatir, Yiyu berkonsultasi dengan temannya tentang cara memberitahu Xiaobao bahwa dia bukan ibu kandungnya. Tetapi, mereka tidak menemukan solusi yang memadai. Keesokan harinya, Xiaobao kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, dan dia masih bersikeras bahwa Yiyu adalah ibunya. Yiyu tidak bisa berkata apa-apa karena hasil tes Xiaobao tidak begitu baik, dan dia khawatir akan membuat anak itu semakin tertekan. Sementara itu, Qiaoyan meninggalkan Yiyu bersama Xiaobao sepanjang hari karena dia harus bekerja. Namun, Yiyu tidak menyadari bahwa setelah Xiaobao tertidur, dia bangun lagi dan pergi ke area bermain sendirian. Di sana, seorang anak laki-laki mencoba mengambil papan tulis milik Xiaobao, sehingga terjadi pertengkaran, dan Xiaobao akhirnya memukul anak itu. Anak laki-laki tersebut menangis dan melaporkannya kepada ibunya yang kemudian marah kepada Xiaobao. Mendengar keributan itu, Yiyu segera datang dan menemukan ibu dari anak yang dipukul sedang berteriak, bertanya di mana ibunya Xiaobao agar dia bisa memberitahunya cara mendidik anak yang benar. Lupa bahwa dia sedang dalam peran sebagai seorang dokter, Yiyu dengan tegas mengatakan, "Aku ibunya dan aku tidak butuh kau untuk memberitahuku bagaimana mendidik anakku." Reaksinya yang begitu tegas ini mengejutkan semua orang di sekitar, membuat mereka bertepuk tangan. Meskipun beberapa orang mulai bergosip mengapa Yiyu terlihat sangat protektif terhadap Xiaobao, anaknya Qiaoyan. Kemudian, Ruwei tak sengaja mendengar si selingkuhan dan teman-temannya menggosipkan Yiyu dan menuduhnya menjilat anaknya Qiaoyan untuk mendapatkan Qiaoyan. Ruwei pun jadi kesal dan langsung menumpahkan kopi ke bajunya. Kemudian, Yiyu tertidur di samping Xiaobao dan ketika Qiaoyan masuk, dia menutupi Yiyu dengan jaketnya. Yiyu langsung terbangun saat merasakan Qiaoyan menutupi dirinya dengan jaket. Mereka saling bertatapan dalam keheningan. Qiaoyan merasa canggung, tetapi Yiyu memutuskan untuk keluar dan menemukan temannya yaitu Ruwei yang mengatakan bahwa dia telah dipecat. Hal ini karena dia bertengkar dengan si gadis selingkuhan, putri direktur rumah sakit. Namun, Qiaoyan yang tidak suka ketidakadilan ini memutuskan untuk mempekerjakannya di perusahaan lain tanpa harus menjalani wawancara. Ketika manajer memberitahunya bahwa Qiaoyanlah yang telah merekomendasikannya, dia pun segera menghubungi Yiyu untuk mengucapkan terima kasih kepada Qiaoyan. Tidak lama kemudian, Qiaoyan datang menjemputnya dengan mobil dan memberitahunya bahwa Xiaobao menghilang setelah mendengar percakapan yang membuatnya percaya bahwa Qiaoyan bukanlah ayah kandungnya. Yiyu pun merasa bahwa Xiaobao mungkin kembali ke apartemennya dan benar saja, mereka pun menemukannya di sana. Yiyu mengajak Xiaobao masuk ke dalam dan memasakkannya makanan lezat. Dan Qiaoyan mendapati rumah yang pernah ia bersihkan dulu sekarang jorok lagi dengan kaos kaki bertebaran di sebarang tempat. Yiyu jadi malu dan langsung merebut kaos kakinya lalu segera menghindar, mau memasakkan sesuatu untuk Xiaobao. Awalnya, mereka berniat menunggu sambil nonton TV, tapi malah terus-menerus mendengar suara kelontongan dari dapur. Qiaoyan langsung sinis menyindirnya. Yiyu tidak terima disindir sama seorang tuan muda yang bahkan tidak pernah melakukan pekerjaan rumah sendiri. Qiaoyan dengan entengnya mengklaim kalau memasak itu gampang banget baginya. Itu cuma proses mengolah bahan makanan jadi makanan dengan takaran dan cara yang tepat, apa susahnya. Akhirnya, mereka pun lomba memasak. Hasilnya, dari segi tampilan, memang masakannya Qiaoyan yang tampak lebih menarik. Tapi, saat Xiaobao mencicipi kedua masakan dengan mata tertutup, dia lebih suka masakannya Yiyu. Di malam hari, Yiyu memberitahu Qiaoyan bahwa dia sebenarnya mencoba menelponnya untuk berterima kasih karena telah membantu temannya mendapatkan pekerjaan. Tapi,
ada satu hal lagi yang dia ragu untuk mengungkapkannya. Jadi Qiaoyan mengatakan duluan, "Kau takut mengakui bahwa kau kehilangan cincinmu itu kan? Aku sudah tahu dan tidak masalah," kata Qiaoyan. "Tapi sebagai gantinya, aku punya permintaan kecil. Kau harus tanda tangan kontrak yang menyatakan bahwa kau akan berpura-pura jadi istriku di depan umum agar Xiaobao bisa melupakan rumor bahwa aku bukan ayah kandungnya. Kau tidak ingin dia semakin tertekan kan?" Setelah merenung sejenak, Yiyu pun setuju dan berkata, "Baiklah, jika itu hanya pura-pura." Dia pun tanda tangan di kontrak itu. Keesokan harinya, asisten Qiaoyan datang memberitahu bahwa Qiaoyan membeli rumah yang disewa oleh Yiyu. Yiyu pun merasa tersinggung dan pergi menanyai Qiaoyan kenapa dia membeli rumah itu. Qiaoyan pun mengaku bahwa karena dia yakin Yiyu menjatuhkan cincin mahal itu di salah satu sudut rumah itu. Makanya dia membeli rumah ini biar cincin itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Dia akhirnya percaya karena dia memang baik hati dan tidak banyak curiga. Lalu dia mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke rumah Qiaoyan agar mereka bisa mulai hidup bersama, berpura-pura menikah di depan Xiaobao, sehingga anak itu merasa aman dan berpikir bahwa dia hidup bersama ayah dan ibunya. Namun, Qiaoyan sulit menyesuaikan diri dengan gaya hidup Yiyu yang berantakan. Sampai-sampai dia mengusirnya dari kamar mandi sebelum dia membuatnya berantakan. Dia bahkan memergokinya makan ramen, padahal ramen dilarang di rumah. Lebih parahnya lagi, Yiyu memberikan ramen itu kepada Xiaobao. Suatu hari, Yiyu bersikeras mereka akan pergi ke taman, bukan ke museum seperti yang diinginkan oleh Qiaoyan. Karena menurutnya, itulah cara yang benar untuk mengajak anak keluar, bukan seperti pelajaran di taman kanak-kanak. Saat mereka tiba di taman, hujan pun turun, tapi Qiaoyan datang membawa payung untuk mereka. Di momen itu, Yiyu mulai merasa bahwa dia tidak lagi sendirian. Ketika mereka kembali ke rumah, Qiaoyan menemukan bahwa Yiyu diam-diam membawa barang-barang terlarang ke dalam rumah, seperti ramen dan makanan yang bisa meningkatkan kadar gula. Dia pun menyita semuanya, namun malah memakannya sendiri. Keesokan harinya, Yiyu pergi menemui teman-temannya untuk menyelesaikan beberapa dokumen. Di sana, dia bertemu dengan Fang yang membantunya mencari sekolah inklusi yang baik untuk Xiaobao. Setelah itu, dia membawa Xiaobao ke kantor Qiaoyan untuk menyampaikan ide tersebut. Namun tak lama kemudian, Xiaobao menunjukkan foto Yiyu dan Fang yang sedang duduk bersama kepada Qiaoyan. Qiaoyan pun langsung cemburu dan berkata bahwa dia tidak suka kedekatan mereka di foto itu, juga tidak setuju dengan ide sekolahnya. Yiyu pun kesal dan berkata, "Kau menyebalkan, aku pulang ke rumahku, tidak mau tinggal bersamamu lagi." Dia pun marah dan pergi, namun keesokan harinya, dia menemukan Xiaobao mengetuk pintu rumahnya dan mengatakan bahwa dia merindukannya. Yiyu pun menelpon Qiaoyan untuk menegurnya karena membiarkan Xiaobao keluar sendirian. Di rumah sakit, saat Yiyu bekerja, dia menemani seorang anak kecil yang datang bersama ibunya. Ternyata, sang ibulah yang membutuhkan perawatan. Tetapi, saat Yiyu mencoba memberitahunya dengan cara yang sopan, ibu itu malah marah dan berkata bahwa dia baik-baik saja dan meminta Yiyu hanya memeriksa anaknya saja. Ketika si gadis selingkuhan melihat ibu itu marah, dia berkata, "Dia dokter yang buruk, jangan percaya padanya untuk merawat anakmu." Hal ini pun membuat sang ibu tambah marah dan mendorong Yiyu hingga jatuh dari tangga. Sayangnya, Qiaoyan tidak sempat menangkapnya meskipun dia tiba tepat saat itu. Qiaoyan segera membawanya ke bagian ortopedi, namun dokter yang merawatnya adalah sang mantan pacar. Qiaoyan tidak menyukainya, dia memutuskan untuk membawanya pulang sendiri. Dia tidak mau berhutang budi pada pria ini. Setelah Yiyu pulih sedikit, Qiaoyan memutuskan untuk menuntut wanita yang telah mendorong Yiyu. Namun, masalah belum berakhir. Qiaoyan mengetahui bahwa mantan Yiyu dan selingkuhannya terus bergosip buruk tentang Yiyu di rumah sakit, membuat Yiyu merasa sedih. Qiaoyan berkata kepadanya, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku ada di sini." Qiaoyan kemudian menemui kedua orang itu, memperingatkan mereka bahwa jika mereka terus membicarakannya, mereka akan bertemu dengannya di pengadilan. Sang mantan dan selingkuhannya akhirnya minta maaf dan mencoba meredakan ketegangan dengan mengatakan, "Kita harus saling memaafkan, jangan terlalu marah Tuan Qiaoyan." Qiaoyan yang sebenarnya kepala departemen di rumah sakit itu, kemudian pergi menemui Yiyu di rumahnya. Saat itu, Yiyu masih menggunakan kursi roda, dan Qiaoyan memintanya untuk kembali ke rumahnya.
Yiyu pun menolak dan mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan rumahnya, tetapi akhirnya dia setuju karena Qiaoyan memberikan pilihan bahwa dia akan membawa dirinya dan anaknya ke rumah Yiyu jika tidak mau kembali bersamanya. Yiyu pun akhirnya setuju meskipun awalnya dia tidak menyangka bahwa Qiaoyan akan memberikannya perlakuan yang sangat baik. Qiaoyan merawatnya dengan baik, memberinya makan, minum, bahkan mencuci rambutnya dan mengeringkannya. Yiyu merasa terkesan dengan sikapnya. Keesokan harinya, Qiaoyan membawa seorang pengacara untuk membantu Yiyu mengajukan gugatan terhadap wanita yang telah mendorongnya. Tetapi Yiyu menolaknya dan berkata bahwa dia tidak ingin menyeret orang lain ke pengadilan. Qiaoyan menegaskan bahwa dia yang akan mengurus semuanya dan tidak mau menyerah, meskipun Yiyu terus mencoba membujuknya. Hingga suatu hari, saat Qiaoyan sedang berenang, Yiyu mengambil foto dirinya dan mengancam untuk membeberkan foto tersebut jika dia tidak membatalkan tuntutannya. Keesokan harinya, Qiaoyan menemui wanita itu dan mengatakan bahwa dia akan mencabut tuntutannya agar tidak menyulitkan wanita itu dan anaknya. Saat kembali ke rumah, Qiaoyan mengatakan kepada Yiyu bahwa dia telah melakukan apa yang diinginkannya. Yiyu pun berkata, "Ternyata aku harus memegang kelemahanmu sejak awal." Qiaoyan pun tersenyum dan mengakui bahwa dia menang dalam hal ini. Setelah Qiaoyan pergi, Yiyu berkeliling di kantor Qiaoyan dan menemukan sebuah buku. Di dalamnya ada foto Qiaoyan dengan seorang wanita, tapi Yiyu tidak bisa mengetahui siapa wanita itu dan mulai merasa cemburu. Di saat yang sama, kita mengetahui bahwa bos Ruwei adalah ayah Wengu. Dia mulai khawatir dengan perilaku anaknya. Dia berkata kepada Ruwei bahwa dia satu-satunya orang yang bisa menjauhkan anaknya dari kehidupan yang tidak baik. Dia pun meminta Ruwei untuk membantu anaknya. Setelah Yiyu sembuh dan bisa berjalan kembali, dia mengajak Xiaobao keluar jalan-jalan, lalu mereka bertemu dengan Fang. Saat itu, Qiaoyan muncul dengan perasaan cemburu yang sangat kuat. Fang bertanya kepada Qiaoyan mengapa dia tidak mengizinkan anaknya masuk ke sekolah khusus. Qiaoyan pun menjawab bahwa itu adalah anaknya dan dia bebas memutuskannya. Kemudian, Fang mengajak Qiaoyan lomba main basket dan berhasil membujuknya untuk mencoba sekolah tersebut. Setelah kembali ke rumah, Qiaoyan mencoba mempersiapkan anaknya dengan peralatan sekolah yang mewah, tetapi Yiyu menolak ide tersebut dan berkata bahwa anaknya harus merasa seperti anak-anak lain di sekolah. Qiaoyan akhirnya setuju dan mengantar anaknya di hari pertama sekolah di mana mereka bertemu Fang. Qiaoyan meninggalkan anaknya di sekolah dan merasa lega. Namun, Qiaoyan terus mengawasi dari kantornya yang berdekatan dengan sekolah. Kemudian, dia meminta Yiyu untuk pulang agar dia memasak. Dan ketika Yiyu sampai di rumah, Qiaoyan sudah ada di sana, siap untuk bersikap manis, tetapi tiba-tiba bibinya Qiaoyan datang berkunjung. Bibinya Qiaoyan langsung mengajak Qiaoyan berbicara secara pribadi, menanyakan siapa wanita yang ingin dinikahinya. Qiaoyan menjawab bahwa Yiyu adalah wanita yang baik, seorang dokter yang terhormat, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Sementara itu, Yiyu diam-diam mendengar percakapan mereka dan merasa sangat bahagia ketika Qiaoyan membelanya di depan bibinya. Namun, bibinya Qiaoyan tetap bersikap dingin kepada Yiyu dan menolak untuk makan masakannya. Sedangkan Qiaoyan dan anaknya memuji masakan Yiyu dan mereka makan dengan lahap. Setelah makan malam, bibi Qiaoyan berkata bahwa ada pesta penting yang harus dihadiri oleh Qiaoyan. Namun, dia menambahkan bahwa wanita aneh yang kau bawa ini tidak pantas untuk datang ke sana. Qiaoyan dengan tenang mengatakan bahwa dia akan memastikan Yiyu bisa tampil pantas di acara tersebut dan memanggil pelatih etiket untuk mengajarinya cara menghadiri pesta dengan anggun. Namun, tiba-tiba Qiaoyan mendapat telepon mendesak dan harus segera pergi. Saat Yiyu masuk ke kantor Qiaoyan, dia melihat sebuah foto yang membuatnya terkejut. Kemudian, Yiyu mengetahui dari pelayan bahwa supir yang mengendarai mobil pada hari kecelakaan ternyata melarikan diri. Qiaoyan pun sangat marah karena supir tersebut berhasil kabur, meskipun orang-orangnya sudah hampir menangkapnya. Setelah itu, Yiyu kembali ke kantor Qiaoyan dan menemukan bahwa Qiaoyan sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak ingin berbicara dengannya. Yiyu bertanya apa yang terjadi, dan Wengu mulai menceritakan tentang kecelakaan yang menimpa kakak dan kakak iparnya atau orang tua Xiaobao. Ternyata, Xiaobao adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan itu. Sejak saat itu, Qiaoyan terus mencari supir yang bertanggung jawab untuk memahami bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi.
Tetapi, setiap kali dia mendekati supir itu selalu berhasil melarikan diri. Ketika Yiyu pulang ke rumah, dia menyalakan musik dan mencoba menari seperti yang diajarkan oleh Qiaoyan kepadanya untuk persiapan pesta. Saat dia sedang menari, Qiaoyan masuk dan ikut menari bersamanya. Qiaoyan mengajarinya langkah-langkah tarian hingga Yiyu merasa tidak lagi canggung dengan gerakannya. Namun, Yiyu merasa tidak bisa lagi menahan pesona Qiaoyan. Jadi, dia mematikan lagu romantis itu dan menggantinya dengan musik yang lebih energik untuk menari sendiri sebelum melakukan hal-hal yang tidak pantas. Pada hari pesta, Yiyu datang bersama Qiaoyan mengenakan gaun yang sangat indah. Penampilan mereka membuat semua orang fokus pada mereka. Tentu saja, bibinya Qiaoyan sudah mulai bergosip. Beberapa saat kemudian, Qiaoyan merasa bahwa suasana tariannya terlalu tenang dan bukan gayanya Yiyu. Kemudian, Qiaoyan menggantikan high heels Yiyu dengan sepatu kets dan memutar musik favorit Yiyu, lalu mereka menari bersama lagi. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita baru. Dia adalah Lin, wanita dari keluarga konglomerat yang mau bibi jodohkan sama Qiaoyan. Malah, keluarga Lin adalah pemegang saham terbesar di grup He, dan mereka juga yang selalu mendukung grup He saat grup He mengalami krisis. Semua orang teralihkan oleh kehadirannya, dan Yiyu merasa cemburu. Dia pun keluar dari aula pesta, tapi sayangnya dia tersandung dan jatuh, membuatnya sangat malu. Akibatnya, dia tidak bisa tidur semalaman dan terus mengirim pesan kepada Qiaoyan, bertanya tentang Lin dan hubungannya dengan Qiaoyan. Qiaoyan yang menyadari bahwa Yiyu cemburu, dia pun merasa senang, tapi memutuskan untuk bersikap cuek dan mengatakan selamat malam padanya, bersikap dingin seperti yang sering dilakukan oleh Yiyu padanya. Keesokan harinya, Rue mengatakan kepada Yiyu bahwa rumor telah menyebar tentang Qiaoyan dan Lin dari pesta tadi malam, dan banyak yang mengatakan bahwa mereka menjalin hubungan. Berita itu sampai kepada Qiaoyan yang segera mengambil tindakan untuk membersihkan semua berita palsu tersebut. Karena dia tahu para wartawan selalu mengawasinya, Qiaoyan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Xiaobao dan Yiyu sepanjang hari, memastikan foto-foto mereka terlihat harmonis. Strateginya pun berhasil. Suatu hari, temannya menelponnya dan memberitahu bahwa berita sekarang berpihak pada Yiyu, dan di akun Instagramnya Qiaoyan dipenuhi dengan foto Yiyu, Xiaobao, dan dirinya sendiri. Qiaoyan juga menuliskan, "Istriku dan anakku adalah yang utama, yang lainnya hanya aksesoris." Yiyu pun jadi senang, meskipun sebenarnya ini semua hanya untuk menenangkan para wartawan dan membuat Lin serta mantannya orang yang tidak disukainya jadi kesal. Namun, Rue memperingatkan Yiyu bahwa Qiaoyan adalah pria yang sempurna dan pantas untuk dicintai, dan Lin tidak akan melepaskannya begitu saja. Yiyu pun mencoba menghalangi Qiaoyan untuk pergi ke kantor dan bertemu Lin, tapi Qiaoyan bersikeras karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikannya. Yiyu akhirnya tinggal di rumah berbicara sendiri, membayangkan Lin sarapan bersama Qiaoyan di kantor, meskipun sebenarnya Qiaoyan sudah sarapan sebelum pergi. Yiyu pun terus gelisah, sampai Xiaobao mengirim pesan padanya yang mengatakan bahwa dia merindukan ayahnya. Yiyu pun merasakan hal ini adalah alasan sempurna, jadi dia menyiapkan bekal makan siang untuk Qiaoyan dan pergi ke kantornya bersama Xiaobao. Sesampainya di sana, Yiyu menemukan Lin sedang membawa makanan untuk Qiaoyan. Lin pun mengejek bekal makan siang Yiyu dan berkata bahwa Qiaoyan bisa memesan makanan yang lebih layak. Yiyu dengan tenang menjawab, "Maaf ya, tapi suami tercintaku hanya suka makan makanan yang kubuat." Qiaoyan terlihat sangat bangga pada Yiyu meskipun tidak mengatakannya. Sementara itu, Xiaobao yang sangat sayang pada ibunya marah saat melihat Lin berbicara kasar kepada Yiyu dan menumpahkan teh ke baju Lin. Karena kejadian tersebut, Lin harus mencuci pakaiannya dan bertemu dengan Yiyu di lorong. Kemudian Lin berkata kepada Yiyu, "Aku tahu hubunganmu dengan Qiaoyan hanya pura-pura. Qiaoyan tidak akan pernah melihat wanita sepertimu. Lihatlah posisimu di mana dan Qiaoyan di mana." Yiyu pun mencoba menahan tangisnya dan menenangkan diri. Ketika dia kembali, Qiaoyan mengetahui bahwa kejadian teh itu adalah ulah Xiaobao dan langsung memarahinya. Yiyu membela anaknya dengan mengatakan bahwa tidak ada yang boleh membentaknya. Tapi Qiaoyan mengatakan bahwa Xiaobao terlalu manja karena Yiyu selalu memanjakannya. Pertengkaran pun terjadi hingga akhirnya Yiyu marah dan mengajak Xiaobao pergi dan kembali ke rumah keluarganya. Qiaoyan yang keras kepala malah mengirim koper berisi pakaian Yiyu melalui sekretarisnya.
Yiyu mengira Qiaoyan akan datang untuk berdamai, tapi sebelum sekretaris itu pergi, ayah Yiyu tiba-tiba jatuh sakit. Jadi, Xiaobao pergi bersama sekretaris itu dan Yiyu mengajak ayahnya ke rumah sakit. Ketika Qiaoyan mengetahui kabar tersebut, dia segera menuju rumah sakit, mengajak Xiaobao bersamanya, dan memastikan bahwa ayah Yiyu mendapatkan dokter terbaik. Qiaoyan menemani Yiyu sepanjang waktu, memberikan dukungan moral hingga ayahnya selesai menjalani operasi dan mulai pulih. Dia bahkan tidak meninggalkan Yiyu saat dia tertidur di samping ayahnya, dan dengan penuh kasih, Qiaoyan menutupi Yiyu dengan jaketnya agar dia tetap hangat. Keesokan harinya, Qiaoyan bertemu bibinya di rumah sakit yang memarahinya karena terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah sakit dan meninggalkan pekerjaannya. Lin juga marah karena harus datang ke rumah sakit untuk menjemput Qiaoyan demi rapat penting di kantor. Lin memperingatkan Yiyu untuk berhenti mengganggu pekerjaan Qiaoyan dengan masalah pribadinya. Qiaoyan pun berkata kepada Lin untuk membiarkan Yiyu melakukan apa yang dia inginkan, membuat Lin merasa malu di hadapan Yiyu. Sementara itu, Rue mulai muak dengan kakaknya yang selalu meminta uang, hingga akhirnya Wengu pacarnya memperingatkan kakaknya untuk tidak mengganggunya lagi, atau dia akan berurusan langsung dengannya. Ketika Yiyu kembali ke rumah, dia menemukan cincinnya yang telah hilang. Dia pun segera mengganti pakaian dan pergi ke rumah Qiaoyan untuk mengembalikan cincin itu. Setelah itu, Qiaoyan mengajak Yiyu dan anak mereka untuk makan malam bersama keluarga Yiyu untuk merayakan kepulihan ayahnya dari rumah sakit. Xiaobao bahkan berkata nenek dan kakek untuk pertama kalinya, membuat semua orang pun terharu. Namun, momen itu terputus ketika Lin menelpon mengingatkan Qiaoyan bahwa dia punya rapat dengan investor yang penting untuk mengembangkan bisnis mereka. Qiaoyan pun segera pergi bersama anaknya. Tak lama setelah itu, Rue datang ke rumah Yiyu, mendandani dan memakaikan Yiyu gaun paling indah untuk menghadiri rapat di kantor Qiaoyan, berpura-pura sebagai istri sang direktur. Yiyu tiba di kantor Qiaoyan dengan penuh percaya diri, dan kebetulan saat masuk lift, ada pria setengah baya yang mengedarkan ponselnya ke sana kemari. Sebenarnya dia cuma mencari sinyal, tapi Yiyu salah paham, mengira pria itu memotretnya diam-diam. Dan dia semakin salah paham saat pria itu tiba-tiba meletakkan ponselnya di lantai, tepat di bawah kakinya. Sontak saja, Yiyu langsung menyerang pria itu dan berniat mau menyeretnya ke polisi. Tapi begitu lift terbuka, dia malah mendengar Qiaoyan dan Lin memanggil pria itu sebagai direktur Jia, partner bisnis mereka. Pria yang baru saja dihajar oleh Yiyu itu ternyata adalah investor baru yang akan bekerja sama dengan Qiaoyan. Investor itu pun memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya setelah insiden tersebut. Kemudian, Lin menegur Yiyu dengan keras, menuduh bahwa pernikahannya dengan Qiaoyan hanyalah sandiwara. Dia mengatakan bahwa sejak Yiyu masuk dalam hidup Qiaoyan, kinerja Qiaoyan di tempat kerja terus menurun. Mendengar hal ini, Yiyu pergi ke jalan sambil menangis, tetapi Qiaoyan mengejarnya, memakaikan jaketnya untuk menenangkannya. Saat itu, Fang tiba dengan mobilnya, tetapi Qiaoyan mengatakan bahwa dia membawa Yiyu ke sini dan dia juga yang akan membawanya pulang. Mereka pun pergi makan malam bersama, tapi Qiaoyan belum tenang sampai dia meminta Fang untuk pergi karena dia ingin bicara serius dengan Yiyu. Yiyu menangis dan mengatakan bahwa dia ingin membatalkan kontrak di antar mereka dan tidak mau lagi ada hubungan dengannya mulai hari itu. Dia juga bilang bahwa Xiaobao sekarang sudah jauh lebih baik. Qiaoyan mencoba menghentikannya dan mendiskusikan lebih lanjut, tapi Yiyu sudah bertekad dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Qiaoyan mendatangi tempat kerja Yiyu, mengatakan bahwa sulit baginya untuk mengakhiri perjanjian mereka karena anak mereka masih belum pulih sepenuhnya. Kemudian, Yiyu membawa Qiaoyan ke sekolah dan menunjukkan bahwa Xiaobao sudah berbaur dengan baik. Dia berkata, "Anakmu baik-baik saja, aku akan pergi sekarang." Setelah itu, Yiyu meninggalkan Qiaoyan dan rumah mereka menjadi kosong hanya untuk Qiaoyan dan anaknya. Sementara itu, Qiaoyan dipaksa bibi untuk melakukan pertemuan dengan Lin dan ibunya untuk membicarakan pernikahan. Tapi, Qiaoyan tegas menolak dan langsung pergi. Bibi Qiaoyan tidak tinggal diam. Kemudian, dia menyelidiki latar belakang Yiyu dan menemukan bahwa saat kuliah dulu, dia mengambil jurusan ahli bedah, namun dia pernah menyelamatkan seorang anak kecil dalam sebuah kecelakaan yang membuat tangannya sendiri terluka, dan itulah yang membuatnya pindah ke jurusan psikiater. Kecelakaan itu bisa dipastikan adalah kecelakaan yang dialami oleh Xiaobao karena terjadi di tempat dan waktu yang sama dengan kecelakaannya Xiaobao.
Bibi pun tampak cemas menyadari Yiyu mengetahui fakta tentang kecelakaan itu. Jelas ada sesuatu yang Bibi sembunyikan tentang kecelakaan itu. Pada saat yang sama, Xiaobao mulai berbicara dengan lancar dan akan bernyanyi di acara sekolah. Yiyu sangat gembira dan membantunya berlatih. Ketika Qiaoyan mendengar suara Yiyu saat merekam lagu, dia teringat suara gadis yang pernah dia dengar pada hari kecelakaan itu, meskipun dia hanya melihatnya dari belakang. Qiaoyan sempat berpikir bahwa ini tidak mungkin hanya kebetulan. Keesokan harinya, Qiaoyan menerima telepon tak terduga dari investor yang sebelumnya ditampar oleh Yiyu. Investor itu setuju untuk melanjutkan kemitraan karena Yiyu telah menelpon dan minta maaf. Qiaoyan kembali ke rumah dengan perasaan senang atas tindakan Yiyu. Dan kebetulan Yiyu sedang melatih lagu bersama Xiaobao. Namun, Yiyu segera pergi begitu melihat Qiaoyan datang. Tanpa sadar, dia meninggalkan flashdisk yang berisi rekaman lagu tersebut. Setelah lagu selesai diputar, sebuah rekaman suara Yiyu mulai berbicara, mengungkapkan bahwa dia mencintai Qiaoyan, tetapi semua yang terjadi membuatnya berpikir bahwa tidak ada harapan untuk hubungan mereka. Tiba-tiba, Qiaoyan melihat Yiyu masuk dan mulai menangis. Yiyu berusaha mengambil kembali flashdisk yang berisi rekaman itu, tetapi Qiaoyan menahannya. Karena tidak bisa mendapatkannya, Yiyu mengambil ponselnya yang tertinggal dan membiarkan Qiaoyan mengambil flashdisk tersebut, kemudian dia pergi. Keesokan harinya, Yiyu memutuskan untuk pergi berlibur bersama Fang. Dia menelpon Xiaobao dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa bertemu hari itu, lalu menjelaskan alasannya. Lalu, Xiaobao memberitahu ayahnya bahwa jika dia tidak mau bertindak, maka dia yang akan bertindak. Qiaoyan pun setuju dan berkata, "Ayo pergi, kita akan menyelesaikan ini." Ketika Yiyu dan Fang sedang menikmati waktu mereka, tiba-tiba Qiaoyan dan Xiaobao muncul. Yiyu pun terkejut, tetapi dia segera menarik Qiaoyan ke samping dan bertanya, apakah Qiaoyan benar-benar percaya apa yang dia dengar dari rekaman flashdisk itu? Yiyu mencoba meremehkan perasaan itu, mengatakan bahwa hari ini dia mencintai seseorang yang dilihatnya di sana. Kemudian, Yiyu mulai mendekati pria lain di tempat itu, berpura-pura genit. Namun, istri pria itu datang dan langsung bertanya kepada Yiyu, "Dari mana kau mengenal suamiku?" Qiaoyan segera menengahi sebelum keadaan menjadi lebih buruk dengan mengatakan kepada istri pria itu bahwa tidak ada apa-apa dan Yiyu hanya menanyakan jam dan gadis ini adalah istriku. Setelah situasi mereda, Qiaoyan menemui Fang dan meminta agar Fang menjauh dari Yiyu. Namun Fang menolak, mengatakan bahwa dia tahu hubungan Yiyu dan Qiaoyan hanya pura-pura, tetapi dia mencintai Yiyu dan tidak berniat melepaskannya. Qiaoyan pergi dengan tekad untuk mengakhiri kekacauan ini. Ketika mereka pulang ke rumah, Yiyu menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Xiaobao. Saat itu, bibi Qiaoyan mendengarnya dan menyadari bahwa lagu tersebut adalah lagu yang sama yang dia dengar saat kecelakaan itu. Dia teringat bahwa pada saat kecelakaan, dia sedang berbicara di telepon dengan kakak Qiaoyan dan terus mendengarkan sampai kecelakaan terjadi. Dia mendengar Yiyu menyanyikan lagu itu untuk menenangkan Xiaobao. Di sisi lain, hubungan Yiyu dengan Xiaobao semakin erat seiring berjalannya waktu. Suatu hari, saat acara anak-anak di taman, Lin mendekati Qiaoyan dan mengungkapkan cintanya. Tetapi, Qiaoyan menolaknya dengan dingin. Qiaoyan berkata bahwa perasaan Lin tidak penting dan menyuruhnya berhenti membuat masalah. Lin pun memutuskan untuk bermain dengan Xiaobao, berharap mendapatkan perhatian dari Qiaoyan. Xiaobao yang polos mengatakan kepada Lin, "Tangkap ikan dengan tanganmu sendiri tante, tanpa kail, dan mungkin aku akan menyukaimu." Lin mengikuti sarannya hingga tangannya terluka, tetapi Xiaobao malah senang karena rencananya berhasil. Kemudian Qiaoyan merawat Lin dan menyuruhnya untuk menyerah karena dia tidak pernah memikirkannya sebagai pasangan. Dia pun langsung pergi tanpa memperdulikan protesnya Lin dan mendapati Xiaobao dengan imutnya menghukum dirinya sendiri menghadap tembok. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan notifikasi SOS di gelang pintarnya yang menandakan Yiyu sedang berada dalam bahaya. Ternyata Yiyu berniat menggantikan Lin menangkap ikan, tapi malah bertemu dengan ular. Saat Qiaoyan tiba di sana, dia mendapati Yiyu sudah pingsan. Yiyu ternyata pingsan bukan karena digigit ular, melainkan cuma karena kaget. Qiaoyan tetap berada di sisinya di klinik hingga dia sadar. Acara pun sudah berakhir. Sesuai kesepakatan, kontrak mereka pun resmi berakhir. Ketika mereka hendak pulang, Yiyu menolak untuk kembali ke rumah Qiaoyan. Dia lebih memilih pulang ke apartemennya dan membawa Xiaobao bersamanya.
Setelah kembali ke apartemennya, Yiyu membersihkan rumah dan mulai mengenang saat-saat indahnya bersama Qiaoyan, meskipun dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi perasaannya. Tiba-tiba Qiaoyan masuk, membawa kontrak baru dan berkata, "Aku tahu kau tidak ingin bersamaku karena alasan yang menurutku tidak masuk akal. Tapi hari ini aku datang dengan kontrak baru. Jika kau tanda tangan, itu berarti kau setuju untuk menjadi istriku yang sebenarnya dan hidup bersamaku selamanya. Karena hidup tanpa kamu itu sangat menyedihkan," kata Qiaoyan. Gadis itu pun membeku di tempat dengan senyum kikuk di wajahnya. Qiaoyan berkata, "Kau diam, diam itu tanda setuju." Xiaobao sangat senang melihat mereka benar-benar saling mencintai, bukan hanya sandiwara. Qiaoyan pun meminta Yiyu untuk mengemasi barang-barangnya dan kembali ke rumah. Saat mereka keluar, mereka bertemu dengan Fang yang datang untuk memeriksa keadaan Yiyu. Ketika Fang hendak menyentuh Yiyu, Qiaoyan langsung berkata, "Hei, apa yang kau lakukan? Apakah aku tidak terlihat?" Fang mendengar kata-kata itu dan terdiam. Sepertinya dia akan menyerah. Saat mereka sampai di rumah, Qiaoyan memberikan Yiyu banyak barang, termasuk ramen yang sebelumnya tidak pernah ia bawa ke rumah. Qiaoyan berkata, "Mulai sekarang, aku akan mencintai apa yang kau cintai dan membenci apa yang kau benci." Mereka akhirnya tidur bersama untuk pertama kalinya tanpa berdebat tentang siapa yang akan tidur di tempat tidur dan siapa yang akan tidur di sofa. Keesokan harinya, Qiaoyan pergi bekerja dengan perasaan yang sangat bahagia dan para karyawannya heran melihatnya. Setelah itu, Qiaoyan meminta Wengu untuk menunjukkan tempat-tempat kencan yang bagus karena Qiaoyan tidak punya pengalaman itu. Namun, Wengu merekomendasikan tempat yang penuh dengan nyamuk. Jika mereka hanya tinggal di rumah, makan popcorn sambil nonton film mungkin akan lebih baik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka bersenang-senang karena mereka bersama meskipun diganggu nyamuk. Suatu hari, Yiyu bertemu dengan bibi Qiaoyan yang menyarankannya untuk menjauhi Qiaoyan demi kelangsungan hubungan keluarga mereka dengan Lin. Namun, Qiaoyan tiba-tiba muncul dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan Lin atau keluarganya, yang paling penting adalah istrinya, Yiyu. Kata-kata Qiaoyan terus terngiang di kepala Yiyu, membuatnya tertegun. Kemudian, diketahui bahwa Lin sedang mengonsumsi obat tertentu yang didapatnya dari Fang. Fang menyarankan agar Lin berhenti menggunakan obat penghilang rasa sakit dan mulai menjalani perawatan untuk kesehatannya. Di hari berikutnya, Yiyu mengajak Qiaoyan untuk bertemu teman-temannya yang ingin mengenalnya. Mereka menguji Qiaoyan dengan berbagai pertanyaan, dan dia berhasil melewati semuanya dengan sukses, membuat Yiyu semakin terkesan. Kemudian, Yiyu tidak bisa berdiri tegak karena terlalu banyak minum. Akhirnya pulang ke rumah dan tertidur. Keesokan paginya saat bangun, dia berkata kepada Qiaoyan bahwa dia ingin lebih dekat dengan bibinya dan membuatnya menyukai dirinya. Qiaoyan pun menjelaskan bahwa bibinya sangat menyukai golf, jadi mereka pergi belajar golf agar Yiyu bisa bermain bersama bibinya. Namun, pelajaran golf tersebut berubah menjadi pelajaran tentang cinta, bukan sekedar olahraga. Saat mereka sedang menikmati waktu bersama, ponsel Qiaoyan berbunyi, mengganggu suasana. Qiaoyan segera pergi ke kantor karena mendapat kabar bahwa semua pegawai yang mengerjakan proyek gelang tiba-tiba mengundurkan diri. Di saat yang sama, Yiyu berusaha mendekati bibinya, namun dia terkejut melihat sang bibi bersama si supir yang kabur waktu itu dan kelihatannya memeras bibi untuk mendapatkan uang. Yiyu berusaha menangkap supir itu sebelum dia kabur, tetapi bibinya menghentikannya dan mengatakan bahwa Yiyu tidak mengetahui keseluruhan ceritanya. Bibinya mengungkapkan bahwa Qiaoyanlah yang mengendarai mobil saat kecelakaan yang menyebabkan kematian orang tua Xiaobao. Karena syok, Qiaoyan kehilangan ingatan dan meyakini bahwa supirlah yang menyetir saat kecelakaan itu. Jika Qiaoyan mengingat bahwa dia yang menyebabkan kematian saudaranya, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Yiyu pun terkejut mendengar ini dan menyadari bahwa dia harus meninggalkan Qiaoyan agar ingatannya tidak pulih secara tiba-tiba. Meskipun berat, Yiyu merasa dia harus menjauh dari Qiaoyan dan juga dari Xiaobao, anak yang sangat dekat dengannya. Saat Yiyu kembali ke rumah, dia menemukan Qiaoyan sedang tidur di sofa, terlihat terganggu oleh mimpi buruk. Ketika Qiaoyan terbangun, dia menceritakan bahwa dia bermimpi tentang kecelakaan itu lagi. Dia bercerita bahwa seorang gadis menyelamatkannya dan memanggil ambulans. Sejak itu, dia ingin menemukan gadis itu. Yiyu harus menahan diri agar tidak memberitahu Qiaoyan bahwa dialah gadis yang menyelamatkannya. Pada suatu hari, Qiaoyan mengajak Yiyu main golf bersama bibinya. Saat semuanya berjalan baik,
dan hidup Qiaoyan terasa stabil, Yiyu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka harus berpisah demi kebaikan Xiaobao agar tidak mengalami trauma. Yiyu pun meninggalkan Qiaoyan tanpa penjelasan lebih lanjut. Qiaoyan pun bingung dan merasa itu tidak adil. Dia bertanya-tanya, mengapa Xiaobao tidak boleh mengalami trauma tetapi dirinya sendiri bisa? Dia merasa hancur karena keputusan Yiyu untuk pergi. Keesokan harinya, Qiaoyan datang ke rumah Yiyu dan berkata bahwa dia tidak peduli apapun yang dikatakan Yiyu dan dia tidak akan meninggalkannya. Namun, sebelum Qiaoyan bisa mendapatkan jawaban dari Yiyu, Xiaobao tiba-tiba masuk. Yiyu pun merawat Xiaobao lalu pergi ke rumah sakit dengan sepeda motornya. Qiaoyan tidak tinggal diam, dia meminjam sepeda dan mengejarnya ke rumah sakit setelah memberikan semua uang di sakunya kepada si pemilik sepeda. Sesampainya di rumah sakit, Qiaoyan menemukan Yiyu lalu memeluknya dari belakang dan berkata bahwa dia tidak akan pergi sampai Yiyu menjelaskan mengapa dia ingin meninggalkannya. Yiyu tetap diam dan pergi, meninggalkan Qiaoyan kebingungan tanpa tahu harus melakukan apa. Sementara itu, terjadi pertengkaran besar antara Wengu dan Ruwei karena Wengu membelikannya rumah besar dan menjanjikan pekerjaan untuk kakaknya yang menganggur. Ruwei pun bertanya, apa sebenarnya hubungan di antara kita hingga kau membantuku sejauh ini? Namun, Wengu hanya diam, belum cukup berani mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Di sisi lain, Yiyu mendapatkan tawaran pekerjaan di Jerman selama 1 tahun, yang membuatnya harus meninggalkan semuanya. Ia berpikir untuk mempertimbangkannya sambil berjalan memikirkan situasinya. Pada saat yang sama, Wengu memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya agar bisa membuktikan kepada ayahnya dan semua orang bahwa dia bisa diandalkan. Ketika Wengu mengetahui bahwa Ruwei tidak masuk kerja karena sakit, dia segera mengunjungi rumah Yiyu dan Qiaoyan pun juga ingin ikut untuk bertemu Yiyu. Namun, seperti biasanya, Ruwei bersikap dingin dan tidak mau bicara dengannya. Lalu, Qiaoyan mengajak Yiyu untuk pergi, meninggalkan mereka berdua. Di sana, Wengu memasakkan sup untuk Ruwei. Namun, beberapa jam kemudian, Yiyu menelepon Qiaoyan dan memberitahu bahwa dia akan pergi ke Jerman untuk bekerja. Qiaoyan pun sangat marah dan berkata, "Kau tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dan meninggalkan aku dan anak kita." Kemudian, Qiaoyan menutup teleponnya dengan marah. Saat itu, Lin datang kepadanya dan berkata, "Lupakan saja, Yiyu tidak cocok untukmu. Kalian berdua tidak pernah cocok." Qiaoyan pun menjawab, "Bahkan, Yiyu sendiri berpikir begitu, tapi aku tidak peduli, aku hanya menginginkannya." Lalu, Lin terkejut dengan situasi yang ada dan membuatnya terkena serangan panik dan segera menghubungi Fang untuk minta bantuan. Fang pun datang dengan cepat dan membawanya ke rumahnya serta memasak makan malam untuknya. Qiaoyan menyadari bahwa bibinya terlibat dalam mempengaruhinya selama ini. Ketika dia pergi untuk bertanya kepada bibinya, dia melihat bibi sedang berbicara dengan sang supir yang juga berada di kantor. Qiaoyan langsung mengejarnya dan berkata bahwa dia telah mencarinya selama bertahun-tahun. Supir itu pun akhirnya mengungkapkan bahwa Qiaoyan sebenarnya yang mengemudi saat kecelakaan itu, dan bibinya membayarnya selama ini agar tidak memberitahukan kebenaran. Kemudian, bibinya menceritakan segalanya kepada Qiaoyan, termasuk bahwa Yiyu adalah gadis yang menyelamatkan Xiaobao. Setelah menerima semua ini, Qiaoyan menemui Yiyu, tetapi kali ini bukan untuk memintanya kembali, melainkan untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya dan Xiaobao. Tapi, Qiaoyan tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Dia berkata, "Sejujurnya, sepertinya aku telah mencintaimu 2 kali. Pertama kali saat kecelakaan itu, dan yang kedua saat kita bertemu kembali. Tapi, jika berpisah membuatmu merasa lebih baik, aku setuju. Masing-masing dari kita akan melanjutkan hidup sendiri." Setelah Qiaoyan pergi, Yiyu duduk sedih di depan jendelanya, mengingat kenangan mereka. Namun, Qiaoyan juga bingung antara cintanya pada Yiyu yang akan segera pergi ke Jerman dan pekerjaannya yang kacau karena para pegawainya yang telah berhenti. Ketika tiba hari keberangkatan Yiyu, dia mendengar dari Wengu bahwa Qiaoyan dalam kondisi buruk dan tidak tahu kapan akan membaik. Hatinya tidak tega meninggalkannya, jadi dia pergi ke kantornya. Begitu Yiyu melihatnya, dia langsung memeluknya seolah-olah telah menunggunya sepanjang waktu. Ketika Yiyu mulai bicara serius, Qiaoyan menolak untuk mendengarkannya dan menyuruhnya untuk pulang. Di rumah, Fang menyarankan bahwa kehadirannya hanya membuat Qiaoyan teringat kecelakaan itu dan menyalahkan dirinya sendiri.
Jadi, lebih baik baginya untuk pergi. Tapi, Yiyu adalah orang yang baik hati dan tidak tega meninggalkannya dalam kesulitan. Ketika Qiaoyan kembali ke rumah, dia menemukan Yiyu bersama Xiaobao di dapur, sedang menyiapkan makan malam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk ke kamarnya, membuat tugas Yiyu semakin sulit. Yiyu pun curhat kepada Fang dan Ruwei untuk mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada hari kecelakaan. Ia menyadari bahwa supir memiliki banyak uang pada hari kecelakaan dan menolak untuk mengemudi. Ia merasa ada sesuatu yang belum mereka ketahui sepenuhnya. Teman-temannya berpikir dia terlalu melebih-lebihkan, tapi Fang mencoba membantu dengan mendekati Qiaoyan dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Dia pergi menemui Qiaoyan dan berkata, "Jika kau sudah menyerah, aku masih mencintainya." Fang berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yiyu di depan air mancur besar keesokan harinya. Ia mengundang Qiaoyan untuk datang dan merestui mereka, mengatakan bahwa itu akan sangat membahagiakan mereka. Ternyata rencana Fang berhasil. Sebelum Fang sempat mengatakan apapun, Qiaoyan datang ke sana dan menarik tangan Yiyu untuk pergi bersamanya. Qiaoyan tampak sangat keren dengan kacamata dan setelan jasnya. Akhirnya mereka berbaikan dan pergi mengunjungi Xiaobao yang sangat senang melihat ayahnya kembali dengan Mama Yiyu. Dalam momen penuh kebahagiaan itu, Xiaobao untuk pertama kalinya memanggil Qiaoyan dengan sebutan ayah di depan semua orang. Malam itu, Fang dan Lin berkumpul untuk minum bersama karena keduanya merasakan cinta yang tidak terbalaskan. Lin mengakui bahwa dia tidak pernah sungguh jatuh cinta pada Qiaoyan, hanya melihatnya sebagai pasangan yang cocok. Dia memutuskan untuk mengejar mimpinya dan belajar desain seperti yang selalu diinginkannya. Keesokan harinya, Qiaoyan datang dan meminta Fang untuk menjadi dokternya agar bisa membantunya mengembalikan ingatannya. Tetapi, upaya itu tidak membuahkan hasil. Di saat yang sama, Wengu akhirnya mengambil keputusan dan melamar Ruwei. Namun, kebahagiaan tak berlangsung lama. Karena keesokan harinya, Yiyu diculik oleh sekelompok orang di depan sekolah Xiaobao. Xiaobao yang melihat hal itu pun segera merekamnya dan mengirimkan videonya kepada ayahnya, yang lalu mengejar para penculik itu hingga terjadi tabrakan antar mobil. Keduanya akhirnya berakhir di rumah sakit, tetapi polisi berhasil menangkap komplotan penculik itu. Kemudian, Yiyu menjenguk Qiaoyan di ruangannya dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang menculiknya berasal dari perusahaan saingan yang dulu menyuap supir untuk merusak rem mobil mereka, dengan tujuan menghancurkan keluarga Qiaoyan. Yiyu menghibur Qiaoyan dengan mengatakan bahwa dia tidak bersalah atas apa yang terjadi, dan bahwa dia akan mencintainya lebih lagi jika dia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Qiaoyan pun menjawab bahwa dia akan mencintainya lebih lagi jika dia setuju untuk melarikan diri bersamanya dan kembali ke rumah mereka. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah bersama-sama dengan masih mengenakan pakaian rumah sakit. Di sisi lain, Lin bertengkar dengan ibunya karena tidak diizinkan pergi ke Perancis untuk belajar desain. Dia pun mengemasi barang-barangnya dan tinggal bersama Fang yang telah menyiapkan segalanya untuknya dengan penuh kasih. Fang mendukungnya untuk pergi mengejar mimpinya. Meskipun berat, Fang tahu bahwa masa depan Lin lebih penting daripada perasaannya sendiri. Sepertinya Fang mulai menyukai Lin. Kemudian, Yiyu berbicara dengan Qiaoyan, membujuknya untuk membiarkan dirinya pergi ke Jerman demi karirnya. Setelah perbincangan panjang, Qiaoyan akhirnya setuju, tetapi dengan satu syarat, Yiyu harus menikah dengannya setelah pulang dari Jerman nanti. Yiyu pun setuju dengan senang hati. Wengu juga berjuang untuk mendapatkan restu ayahnya agar mengizinkannya menikah dengan Ruwei. Waktu pun berlalu. Setahun kemudian, Qiaoyan dan Xiaobao pergi ke bandara untuk menjemput Yiyu yang baru saja pulang dari Jerman. Namun, Yiyu memberikan kejutan dengan mengatakan bahwa dia akan tiba pada malam hari. Ketika mereka akhirnya bertemu, Qiaoyan mengungkapkan betapa senangnya mereka bisa bersama lagi sebagai sebuah keluarga. Mereka pun segera merencanakan pernikahan yang dihadiri oleh seluruh karakter dalam drama ini. Di hari pernikahan itu, mereka terlihat sangat bahagia. Saat Yiyu melemparkan buket bunga ke belakang, Lin tiba-tiba muncul dan berhasil menangkap buket bunga itu. Fang pun menatapnya dengan penuh arti, seakan berkata, "Ayo kita juga menikah." Dan cerita pun berakhir.